Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat Kedengeran ya pagi. suara saya ya? Selamat Oke, pagi, ya. Dengar. Selamat pagi, Bu. selamat pagi. Um, Welcoming teman-teman dari Bahasa Global ya. Ternyata banyak banget yang ikut juga. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Ini kita sama-sama belajar. Sebelumnya teman-teman, saya Ika Mailani Utari. Saya adalah Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik dari Sudin Kominfotik Jakarta Pusat. Klik JP ini adalah komunikasi, literasi, dan kreativitas Jakarta Pusat. Jadi ini adalah wadah kita untuk belajar apapun itu sebenarnya. Tetapi karena kami dari Sudin Kominfotik, eh, tema-tema awal kami adalah dari sisi komunikasi, Bu Serly. Ini selamat selamat hadir, sudah hadir juga nih Bu Serly. Selamat datang Bu di Klik JP. Ini nanti kita akan belajar banyak dari Bu Serly. Terima kasih ya Bu untuk kehadirannya. Nah Bu Serly, teman-teman di sini itu adalah kebanyakan dari teman-teman admin media sosial dari suku dinas, kemudian dari kecamatan, kelurahan gitu ya. Tapi beberapa tema kami ternyata itu banyak juga yang ikut dari luar Jakarta, Bu. Ini kita selamat datang juga kepada teman-teman di Pemprov Kalimantan Timur nih, Bu, banyak juga yang hadir. Kemudian dari teman-teman dinas Pemprov DKI Jakarta juga banyak juga yang join kita. Nah, teman-teman, Klik JP kali ini tuh agak berbeda dengan yang lain ya. Kalau kemarin-kemarin tuh kita sudah belajar tentang pengelolaan media, kita belajar tentang bagaimana membuat mengedit video dengan CapCut, kemudian dengan Canva, kita juga belajar tentang pembuatan infografis, motion grafis, kita juga belajar tentang kemarin pengelolaan media sosial gitu ya. Sudah banyak banget yang kita pelajari. Nah, kali ini sebenarnya temanya lebih agak personal nih, Bu. Jadi 7 tahun sebelum di Jakarta Pusat itu saya kebetulan 7 tahun di Dinas Kominfotik memegang salah satu seksi yang salah satu fungsi utamanya adalah pembuatan dan kolaborasi event gitu ya, pembuatan event gitu. Nah, tapi tidak ada background secara educational, kemudian background resmi itu nggak ada, Bu. Jadi kami learning by doing gitu setiap tahunnya, which is okay gitu ya, karena pun acaranya jadi dan sukses gitu. Tapi di dalam hati itu masih ada keinginan besar untuk ini kayaknya harus dipelajari gitu, karena event itu bukan hanya miliknya Dinas Kominfotik, tetapi unit-unit terkecil kita juga setiap hari kelurahan kecamatan tuh bikin event, Bu. Walaupun mungkin eh, apa besarnya lingkup kelurahan kecamatan gitu ya. Nah, teman-teman Sudin juga banyak yang bikin event sendiri-sendiri. Alangkah baiknya gitu kalau pada hari ini kita tuh mau belajar sebenarnya kalau kita misalkan ada kesempatan kuliah lagi gitu nih Bu, ini memang harus mungkin beberapa SKS gitu ya. Tapi kalau misalkan Bu Sally bisa merangkum ini dalam 2 jam Bu, sebenarnya apa yang harus dilakukan dari awal gitu kalau kita mau memiliki membuat event yang sukses gitu ya, yang flowing, kemudian tentu saja outputnya tercapai gitu. Dari perencanaan awal kita itu yang kita mau pelajari hari ini, Bu. Nah, teman-teman semua sudah hadir bersama kita adalah Ibu Shirley MM Oro ya, Bu, founder dan managing director dari Bahasa Global dan Global Virtual Events. Ini kalau dilihat dari latar belakang kegiatannya sudah banyak sekali teman-teman di Global Events ini yang berkecimpung di events. Nah, saya berharap banyak banget ini dari teman-teman agar bisa sharing knowledge nih, Bu, ke teman-teman di Jakarta Pusat dan Pemprov DKI Jakarta dan semua yang hadir di Zoom kita pada hari ini. Dan mengingatkan lagi teman-teman bahwa Klik JP kita ini yang tema-tema sebelumnya sudah ada dan sudah bisa dilihat lagi nih Bu di YouTube-nya Pemkot Jakarta Pusat gitu. Kami berharap ini bukan hanya one time learning session gitu ya, karena dengan adanya di YouTube teman-teman tuh bisa refresh, kemudian bisa balik lagi kalau misalkan ada yang teman-teman kurang paham gitu untuk mendengarkan lagi dan belajar bareng-bareng. Gitu, Bu Sati, without further ado, saya serahkan kameranya ke Ibu. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dan bisa mendapatkan informasi yang lebih luas gitu, Bu. Monggo, Bu. Iya, terima kasih. Saya panggilnya Kak Ika kali ya. Boleh, Um, Ibu. Selamat pagi Kak Ika dan juga teman-teman semua di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya untuk dari Sudin Diskom.
Diskominfotik Betul. Jakarta Pusat. Ini luar biasa karena kebetulan KTP saya juga Jakarta Pusat. Oh, Saya warga sini besar, berarti. iya, saya besar itu di Jalan Tambak dan itu di Jakarta Pusat. SMP saya dulu di 216, jadi senang sekali bisa diundang untuk sharing tadi ya, belajar bersama di pagi hari ini. Pertama-tama saya mau tanyakan waktu saya kira-kira berapa lama, Kak? Kita punya 2 jam nih, Bu. Eh, Siap. hari ini kita punya 2 jam ya. Betul. Baik, baik. Terima kasih. Tapi saya yang sudah dipersiapkan adalah memang ada company profile dari global events profile. Tapi nanti dari tadi yang disebutkan dan juga dari briefing yang sudah saya dapatkan, saya akan juga menambahkan, mengelaborasi bagaimana pentingnya memasukkan unsur digital dan juga dampak dari event-event pemerintah. Nah, pertama sebelum saya mulai, tadi saya setuju sekali sama Kak Ika ya. Jadi pernah membuat event walaupun bukan punya latar belakang MICE. Sama, belakang saya adalah hukum. Jadi saya seorang lawyer di bidang infrastruktur. Kalau di sini ada yang mau jual beli satelit komunikasi, karena saya bantu Komdigi di Bakti untuk beli satelit. Tetapi di perusahaan ini Global Events dan juga Bahasa Global, kita satu grup dengan Global Transport and Training and Trading Indonesia. Kita juga melaksanakan event dan banyak event-event kita itu event pemerintah. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya buat teman-teman MICE di sini, mungkin latar belakang saya bukan di bidang MICE, tetapi dalam hal penyelenggaraan saya dari mulai SMP, Kak Eka. Saya udah ikut-ikut event dari mulai zaman Oasis masih sangat megang ya. Kita udah bikin event penyelenggaraan acara musik. Nah, jadi memang event itu sesuatu yang menurut saya adalah industri yang menarik dan sangat dekat dengan kaum muda. Nah, without further ado, izinkan saya untuk share screen presentasi yang sudah kami siapkan. Pertama-tama, perkenalkan di sini kami dari Global Events, Global Virtual Events, karena memang kami di awalnya di tahun 2020 banyak berkecimpung di bidang virtual, dan di sini bisa dilihat powered by Bahasa Global. Bahasa Global adalah parent company grup dari Global Events. Dan di yang berikutnya kita bisa lihat bahwa Global Events isn't just an event organizer or a team that makes things happen. Jadi di sini ada saya dan tim-tim saya. Semua yang ada di sini, mungkin ada beberapa dari tim saya belum bisa hadir di webinar pagi hari ini karena ada yang sedang berpergian menyelenggarakan pekerjaan di Singkawang, Pontianak, dan Kubu Baru. Jadi tadi welcome buat teman-teman dari Kalimantan Timur. Ada tim kami juga yang sedang ke Kalimantan Barat, dan juga ada beberapa tim saya sedang event, jadi belum bisa menghadiri webinar yang menarik di pagi hari ini. Nah, kita ada satu nilai yang kita sebut dengan create ya, menciptakan gitu. C-nya adalah untuk can do attitude, R-nya untuk reliability atau dapat diandalkan, excellence yaitu bagaimana kita menyelenggarakan dengan sangat baik, adaptability kita beradaptasi, sedikit sharing Kak Ika. Jadi waktu di zaman COVID ya, COVID-19 dibayangkan waktu kita belum bisa kemana-mana, nggak bisa bertemu dengan orang lain, justru di situ kami mengadakan sedemikian banyak virtual event. Pada akhirnya kemudian bertransformasi plus hybrid dalam rangka untuk bagaimana jangkauan ataupun cakupan dari ini bisa menjangkau lebih banyak. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan kemampuan adaptabilitas adalah sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak event. Berikutnya kita juga ada trustworthy, itu sering bekerja sama ya dengan entah vendor ataupun mitra kerja, tahu nih ada yang dapat ada yang dapat dipercaya, ada yang tidak dapat dipercaya begitu. Nah, kita salah satu prinsip utama kita adalah trustworthiness dalam rangka dapat dipercaya, dan earnest adalah bagaimana kita mau melakukan segala sesuatu dengan sangat telaten dan terus-menerus, sehingga even hal-hal kecil itu bukan sesuatu yang kemudian kita bilang
ini nggak level sama global events, no. Tapi kita tetap earnest dan melakukan bahkan hal-hal yang mungkin detail dan kecil dengan sangat baik. Dan idenya adalah we bring ideas to life through on-site, hybrid, and virtual experiences that truly connect people. Jadi we try to connect orang-orangnya karena masing-masing dari orang ini punya cerita, punya visi, punya asa, dan kita ingin event-event yang kita selenggarakan itu dapat mengkoneksikan, dapat menghubungkan orang-orang. Kita lanjut, tadi berkaitan dengan pendidikan, kita juga melihat bahwa latar belakang pendidikan maupun substansi dari teman-teman yang bekerja di Global Events adalah sesuatu yang penting. Events, kami memiliki ISO sertifikasi 9001-2015 untuk quality management. Dan juga kami memiliki MICE certification atau sertifikasi di bidang MICE dari BNSP. Di antaranya untuk event marketing, untuk communication, event logistik, event venue management, dan juga event liaison officer. Nah, jadi sertifikasi-sertifikasi ini kami kumpulkan dan kami dapatkan dalam rangka menyelenggarakan suatu event yang profesional dan dengan standar yang baik. Karena memang kebetulan, puji Tuhannya, alhamdulillahnya, event-event kami itu juga banyak terselenggara dengan pemerintah di Indonesia dan pemerintah asing. Jadi banyak juga kerjasama menyelenggarakan antara kementerian bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan yang beroperasi di Indonesia. Next, selain di Jakarta, kita juga beroperasi di Bali. Jadi baru-baru ini Global Event sebagai bagian dari Bahasa Global Group, kita sudah membuka cabang di Bali. Jadi semoga dari Bapak Ibu di sini mungkin ada punya kolaborasi nanti di Denpasar atau di Singaraja atau di mana saja di Bali dan sekitarnya, karena memang cabang Bali ini akan beroperasi untuk melayani Bali, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Karena seperti kita ketahui, Indonesia itu sangat luas. Nah, di sini juga teman-teman yang hadir hari ini itu baru saja menyelenggarakan 3 hari kegiatan di Nusa Dua di salah satu hotel resort bintang 5 di Nusa Dua, 3 hari untuk organisasi di bawah PBB. Ada sekitar 350 orang yang berkumpul dan menyelenggarakan kegiatan, dan itu salah satu menjadi trigger atau keinginan kami untuk bisa membuka suatu cabang di Bali. Jadi kami mengharapkan kolaborasi bila dari Bapak Ibu atau Kakak di sini ada yang buat event di Bali. Next, kita bisa lihat what makes global events stand out. Ini saya bangga sekali ya, this is a team. Jadi di bahasa global, di Global Events and also GTI, Global Transport Training and Trading Indonesia, kita ada satu hashtag Kak Ika. Satu hashtag yang kita sangat bangga adalah hashtag bahasa global team. Jadi kalau teman-teman punya Instagram bisa langsung cek hashtagnya bahasa global team. Nah, kita team play is number 1, dan saya tahu di event manapun itu nggak ada event yang berhasil karena satu orang yang bagus, tetapi karena timnya bagus. Team play is number 1. Dan dalam slide berikutnya kita bisa melihat bahwa kita membutuhkan adaptabilitas yang luar biasa. Kak Ika, kita pernah nih dalam satu event, kita itu nggak tahu akan ada hybrid, akan ada Zoom yang dihadiri oleh 1.000 orang. Ini event pemerintah kebetulan, Kementerian Dalam Negeri, dan waktu itu memberikan penghargaan ya, SPM Awards, di mana karena memang membludak animonya yang untuk hadir dan menyaksikan, mungkin bupatinya dapat penghargaan, gubernurnya, wali kotanya dapat penghargaan, sehingga diputuskan H-1 kalau saya nggak salah atau di hari H itu akan ada Zoom-nya dan juga live stream ke YouTube. Nah,
Alhamdulillah dan puji Tuhannya adalah karena di global events itu kita timnya in-house, alat-alat kita semua in-house. Jadi kita punya adaptabilitas yang sangat tinggi dan kita sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan sehingga kita waktu itu bisa langsung melakukan perubahan dan membuka Zoom untuk 1.000 orang karena orang-orang kami juga sudah sangat terbiasa dengan kegiatan-kegiatan live stream, Zoom ataupun hybrid. Jadi saat itu langsung tuh di lapangan itu memberikan penghargaan untuk wali kota, bupati maupun gubernur, tetapi masyarakat juga dapat menyaksikan secara live langsung di Zoom dan juga di YouTube. Jadi what makes us stand out? Thankfully, we have exceptional adaptability, transforming from virtual to hybrid and on-site. We also have commitment to quality and responsiveness. Jadi tim kami itu berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang baik dan responsif. Karena paling kesel kan Kak Ika dan juga teman-teman di sini kalau misalnya kita punya mitra kerja ya atau vendor, kita chat terus balesnya lama banget gitu. Padahal banyak hal-hal urgent. Nah, kami selalu meminta untuk bahasa global team untuk bisa responsif. Dan next adalah in-house creative, technical, and production team. Jadi Kak Ika dan juga Bapak Ibu di sini, kalau misalnya kerjasama sama global events tuh jangan khawatir kalau mau revisi-revisi materi-materi atau produksi-produksi itu jangan khawatir. Oh logonya tolong dibesarin. Ini warnanya kayaknya bagusnya ditambahin deh hue-nya begitu. Nah itu semua bisa kita lakukan secara in-house sehingga tektokannya bisa cepat. Karena semua di bahasa global, tim dan juga alat kita kerjakan secara in-house. Next adalah state of the art equipment for seamless execution, utmost precision and refined excellence. Tadi seperti saya kemukakan, kamera, laptop, komputer, sound system itu kami menggunakan alat-alat kami sendiri sehingga adaptability dan juga alat-alat yang kami pakai ya mudah-mudahan ya kalau kita pakai alat kita sendiri kita tahu dapat diandalkan dan juga kita trusted by global organization and government institution seperti tadi saya kemukakan kita bekerja sama baik dengan tingkat kementerian, tingkat Pemda dan juga di LSM penyelenggaraan acara dan juga layanan bahasa ke mitra-mitra di luar negeri, baik yang tidak punya perwakilan di Indonesia, mungkin datang dari seperti Amerika ataupun Australia, atau organisasi dan juga kedutaan asing yang berada di Indonesia, itu ada dalam list klien kami. Nah, salah satu hal meets agility and when every detail is handled with heart. Ini menurut kami adalah sesuatu hal penting untuk mengerjakan segala sesuatu dengan hati. Nah, Kak Ika dan juga Bapak Ibu sekalian, kita mungkin akan sharing ya. Ini sharing session sedikit mengenai bagaimana sih menurut pendapat kami untuk membuat suatu acara atau event itu flawless, lancar jaya, aman, terkendali dari mulai perencanaan sampai ke pelaksanaannya yang berjalan dengan sempurna. Kalau kata orang paripurna gitu. Pertama adalah brief and alignment. Jadi antara IO dengan pemangku kepentingan baik dinas gitu ya, Sudin ataupun kementerian dan juga mungkin ada mitra-mitranya, entah pendonor atau LSM yang dilibatkan. Itu jangan lupa bahwa setiap event itu kita mulai dengan pemahaman ataupun pengertian. Kita meeting, kita briefing, kita melakukan brainstorming dan kemudian we dive deep into the objective. Penting sekali untuk kita punya satu pemahaman apa sih sasaran tujuan utama dari penyelenggaraan event tersebut. Kemudian apakah ada kebutuhan-kebutuhan protokol dan hal-hal yang sensitif untuk mendefinisikan acara tersebut. Memastikan bahwa acara yang akan mulai dirancang dan diproduksi dan juga didesain itu sesuai dengan purpose atau tujuan dan juga kebijakan ataupun policy-nya.
Jadi hal pertama adalah brief and alignment. Second, yang kedua adalah strategic concept development. Jadi dalam kita mengembangkan konsep yang strategis, hal ini diperlukan supaya tim IO di sini dapat memformulasikan suatu konsep yang menyeluruh atau komprehensif dan juga struktur yang sama ya, align, selaras dengan objektif dari institusi ataupun dari kementerian, dari Sudin, dari LSM, dari perusahaan tersebut, dan terutama kira-kira apa sih public image atau citra yang mau ditampilkan dari event tersebut. Jadi setelah kita melakukan brief and alignment, kita harus juga melakukan pengembangan konsep strategis. Nah, setelah di tataran konsep selesai, baru kita melakukan perencanaan operasional. Kita melakukan perencanaan yang merupakan ini penting sekali untuk eksekusi. Jadi secara komprehensif kita membuat detailed event blueprint termasuk timeline, rundown, just the timeline, tetapi juga flow-nya, teknikalnya mau seperti apa. Dan yang terakhir adalah ini dan sering sekali terlupakan adalah contingency strategy. Padahal perubahan adalah sesuatu yang pasti di event manapun pasti ada kegawat daruratan sesungguh-sungguhnya. Nah, kita harus punya nih, kalau A, oke, kita lakukan C. Nanti kalau tiba-tiba orang yang membludak gimana? Oh, kita bisa seperti ini. Kalau orang yang nggak datang, apa yang kita lakukan? So we have to have contingency strategy. Operational planning adalah step ketiga. Dan keempat adalah action. Jadi implementasinya ini tidak hanya karena orang-orangnya bagus, jago, dan sudah mengerti strategi konsep. Tapi ingat ada juga produk. Ada hal-hal teknis. Kalau kameranya berbet-berbet, kalau lightingnya kurang, tentu saja tidak cukup baik, apalagi kalau dia live stream dan lain-lain. So, our in-house technical and production team transform plans into tangible experience and make sure every component is managed with precision and consistency. Jadi kita akan melakukan perencanaan yang tadi sudah kita lakukan bertransformasi menjadi pelaksanaan eksekusi di lapangan. Nah, ini adalah 4 hal yang kita mau sharing bagaimana cara membuat event Bapak Ibu, kakak-kakak semua flawless atau lancar jaya. Oke, so far saya harap teman-teman masih mengikuti dengan oke. Kita lanjut lagi ke penjelasannya ya. Jadi di event execution and also on-site management, di saat event kita berfungsi itu sebagai tim, kita ada satu pusat kendali ya, karena harus tidak boleh terlalu banyak yang membuat keputusan dan memberikan perintah, karena nanti kalau tidak ada yang melaksanakan kalau semua yang memerintah, dan tidak jelas nanti siapa yang harus melaksanakan dan siapa yang harus memberikan arahan. Nah, hal-hal ini sering terjadi juga di dalam event sehingga terlalu banyak yang berpendapat begitu. Nah, di dalam eksekusi itu harus clear mengenai strukturnya seperti apa. Tentu saja kita bisa merubahnya di lapangan bila diperlukan, tetapi sedari awal harus jelas. Nextnya adalah berkaitan dengan post-event evaluation and reporting. Ini tidak kalah pentingnya karena event-event yang kami selenggarakan itu biasanya juga banyak menggunakan uang donor. Jadi pelaporan adalah sesuatu yang sangat krusial berkaitan dengan keberhasilan dan juga penyelenggaraan dari acara tersebut. Jadi kita akan selalu di global events, di bahasa global, kita akan selalu membuat proses post event yang terstruktur, termasuk evaluasi. Kita melihat tidak hanya dari keberhasilan, tetapi juga dari kegagalan atau lessons learned, Kak. Kita biasanya menyebutkan lessons learned, hal-hal yang dapat kita pelajari. Dokumentasi jangan lupa, karena kalau tidak ada foto, tidak ada barbook, maka dianggap tidak pernah ada. Dan juga media recap. Karena media recap kita juga melaksanakan biasanya media consult
competency yang ada di slide berikutnya. Di sini ada government events in the digital era from planning to media amplification. Jadi saat-saat ini penting sekali tidak hanya kita menyelenggarakan acara, tetapi kita memastikan ada keterlibatan publik yang dimulai pertama dengan mensosialisasikannya. Dan yang paling efektif selain dari social media, digital platform entah dari YouTube, dari Instagram, Facebook maupun TikTok tergantung dari tujuan ataupun sasaran yang mau kita sasar. Tentu saja media-media di sini juga sangat penting. Ini langsung dari event-event kita sendiri. Seperti dilihat di sebelah kiri ada Menteri Kesehatan saat menghadiri suatu event, dan di sini kami yang mengundang para media-medianya. Ini di sini jadi semua sudah terkendali, dalam artian bukan kita mengendalikan media, tetapi memang media yang diundang itu terkhusus yang berkesesuaian dengan visi misi dari penyelenggara acara. Yang di sebelah kanan waktu itu kita membantu Bappenas. Kita beberapa kali juga menyelenggarakan dengan Bappenas, dan ini juga sama. Mungkin di sini kakak-kakak atau bapak ibu tahu ya, ada istilah media bodrex gitu ya. Nah, media-media bodrex yang mungkin tidak sesuai dengan visi misi, nah itu kami sebagai IO itu membantu untuk memfilter. Jadi kami yang ngundang pertama, apakah dia punya ID card dan dari mana, dan apakah sesuai dengan visi misi ataupun sasaran di event tersebut. Maka bila tidak, kami mengkomunikasikan dengan baik, mohon maaf bahwa untuk media yang terundang itu terbatas, terutama untuk peran pesan-pesan pemerintah ya, idiom yang kita pakai itu sesuai dengan sasarannya. Nah, next adalah bagaimana caranya turning events into narrative. Jadi kalau acara menjadi suatu narasi, ini adalah skill ataupun kemampuan melakukan komunikasi dan strategi bercerita atau storytelling ya. Nah, storytelling adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Secara jujur kami sebutkan demikian. Itulah kenapa penting sekali kita melakukan proses briefing di awal, melakukan brainstorming di awal. Kenapa? Satu, agar kami sebagai penyelenggara acara IO itu paham betul apa sasaran akhirnya. Kemudian cara-cara mencapai ke sasaran akhir, cara storytellingnya pun harus kami kemas sedemikian rupa sehingga klien setuju dan juga nyaman dengan cara-cara yang kami pakai. Nah, kita mengkombinasikan strategi komunikasi, visual yang kuat, pesan yang sangat jelas, clear messaging, kemudian artinya, kami berharap dengan demikian itulah cara-cara kami agar acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah itu bisa menjadi narasi yang kuat, powerful narratives that connect with the public. Kata kuncinya selalu terhubung ya. Karena kalau orang nggak bisa relate maka mereka tidak peduli. Jadi salah satu yang paling penting menjadikan event menjadi suatu narasi adalah menghubungkan. Ada storytelling yang membuat orang relate dan paham. Dan ini akan ada dampak yang besar. Dalam slide berikutnya kita akan melihat mengenai strategi publik dan juga stakeholder ataupun pemangku kepentingan. Karena ini adalah satu hal yang kunci untuk memilih. Karena suatu event kalau tidak ada dampaknya itu sangat sayang. Ya, kita nggak bisa bilang sia, pastinya tidak sia-sia. Tetapi dengan perencanaan yang baik, maka dia akan dapat berdampak luar biasa. Dan itu adalah hal yang sangat kita inginkan. A government event success relies on collaboration, trust, and clear communication among all involved parties. Seperti tadi sudah kita bahas dari awal Bapak Ibu, kita pastinya harus melakukan koordinasi antara pemangku kepentingan. Dan kemudian kami juga mengharapkan antara kami IO dengan pemangku kepentingan entah pemerintah atau nanti ada pendonornya, kita bisa bekerja sama dengan melakukan real time response. Jadi tektokannya enak gitu ya dengan
dan juga flexibility. Kemudian kita juga harus melakukan protokol and diplomacy alignment. Kenapa? Karena banyak event yang diselenggarakan oleh global events itu di tataran pemerintah dan bahkan G2G, government to government. Jadi memastikan bahwa secara protokol and diplomacy itu sudah selaras. And last but not least, most important menurut kami adalah media and communication integration. Jadi supaya eventnya tidak selesai di hari itu saja, tetapi harus ada amplifikasi yang menggunakan strategi-strategi komunikasi, menggunakan sosial media maupun media-media formal. Dan next, Bapak Ibu, Kakak semua, the power of community. Penting banget ini. Apa sih pentingnya dari masyarakat? Penting banget karena mereka punya suatu power yang sangat besar untuk membangun jejaring. Jadi kalau kita melakukannya sendiri, entah misalnya nih dari Sudin, Diskomin, Fotik mau melakukan eventnya sendiri, itu pasti amplifikasinya akan terbatas dibanding dengan misalnya kerjasama dengan pihak lain. Contoh sebelum dari kegiatan ini ada sharing Instagram feed begitu. Collab antara Sudin dengan Bahasa Global sehingga follower Bahasa Global juga bisa tahu dan selain juga dari yang sudah follower yang biasa. Itu saja sudah menjadi suatu contoh bahwa dengan kolaborasi dari antar masyarakat itu menjadi lebih baik dan membangun komunitas dan bermitra itu akan meluaskan pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam slide berikutnya kita juga mau menyampaikan bahwa kita punya proven track record dalam hal AV setup ya, audio visual setup. Dan juga termasuk Bapak Ibu Kakak semua simultaneous interpretation. Simultaneous interpretation itu adalah penjuru bahasaan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau konferensi internasional ataupun meeting-meeting internasional di mana ada penerjemah di belakang, ada juru bahasa yang menerjemahkan secara langsung. Nah, layanan bahasa ini satu atap di Bahasa Global Group ya. Jadi Global Events akan assisting di bagian penyelenggaraan acara. Bahasa Global dapat memberikan layanan baik penyelenggaraan untuk juru bahasa secara langsung. Kemudian kalau tadi dilihat juga ada juru bahasa isyarat atau JBI ya untuk teman-teman dengan disabilitas. Dan juga ada pengetik cepat juga bisa dilakukan. Nah, semua integrasi ini baik audio, visual atau AV setup, simultaneous interpretation, sign language atau juru bahasa isyarat, itu bisa kami selenggarakan semuanya full virtual, hybrid dan juga on-site setup. Dalam slide berikutnya, kita juga mendemonstrasikan kapasitas kita untuk dapat menghantarkan dokumentasi yang profesional. Ini sesuatu yang menurut saya sangat penting agar event Bapak Ibu, Kakak semua, terutama dari pemerintah itu terdokumentasi dapat untuk strategi-strategi komunikasi ke depannya. Baik yang secara motionless ataupun dia bergerak, entah dia menjadi reel singkat, video clip atau video recap dari event tersebut. Jadi ini adalah jangan sampai lupa, hal ini harus dilakukan dengan baik supaya kita bisa mentemakan storytelling berikutnya. Nah, dalam slide berikutnya ini hanya ada contoh beberapa dari dokumentasi dari event-event kami yang sebelumnya. Tadi di kiri atas salah satu event yang tadi saya sebutkan, SPM Awards dari Kementerian Dalam Negeri. Ini alhamdulillahnya sudah 2 tahun berturut-turut kami bantu. Kalau yang di kiri bawah ini Menteri KLHK yang dulu waktu masih KLHK ya, belum menjadi KLH saja. Ibu Siti Nurbaya. Nah, kami dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu 4 tahun berturut-turut itu selalu kita yang memberikan asistensi untuk festival iklim. Jadi di KLHK itu ada namanya Festival Iklim, Bahasa Global dan juga Global Events itu menyelenggarakan 4 tahun berturut-turut. Kenapa? Karena
ada kerjasama yang baik antara kami dan juga penyelenggara. Dan waktu itu bahkan donornya berganti-ganti, tetapi kerjasamanya dapat kami teruskan. Nah, berikutnya kita juga mau sharing sedikit di sini mengenai pengalaman kami memanage registrasi pendaftaran di pagi hari nih biasanya Bapak Ibu untuk large scale events and also bagaimana peserta itu mendapatkan suatu pengalaman yang nyaman. Jadi mungkin saya tadi mohon maaf sebelumnya bahwa event-event di global events itu banyak memang berhubungan dengan pertemuan, konferensi, dan bukan dalam bentuk entertainment biasanya. Jadi kami memang biasanya event-event yang formal dengan pemerintah, dengan kedutaan dan lain-lain. Jadi typically seperti ini. Nah, akan tetapi selain daripada melakukan hal-hal yang seperti biasanya, kami juga menggabungkan entah dengan media, dengan sosial media, dan juga dengan narasi-narasi komunikasi yang termasuk juga dengan penyelarasan dengan desainnya. Ibu Nah, punten, contoh, waktunya ya, 3 menit lagi untuk paparan Bu. Setelah itu kita bisa tanya jawab ya Bu. Terima kasih. siap, siap Kak Ika. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Kami ada 3 slide lagi setelah ini. Kami akan selesaikan. Nah, di penghujung dari slide saya, di sini dapat kita lihat dalam 4-5 tahun terakhir, kita sudah menyelenggarakan lebih dari 1.000 virtual event. Kemudian kalau onsite sejauh ini sudah kami selenggarakan sekitar 70 event dan ini sejak tahun 2021 ya. Jadi dalam 4 tahun terakhir kami menyelenggarakan 70 event onsite. Untuk media consultancy juga kami sudah lakukan dan untuk hybrid setup ratusan hybrid setup yang kami lakukan dan ini tidak hanya di Jabodetabek tetapi juga di kota-kota seperti Surabaya, Medan, Bandung, Makassar bahkan jadi teman-teman ini sudah banyak traveling ke daerah-daerah lain untuk melakukan penyelenggaraan event. Di 2 slide terakhir saya, ini hanya untuk sharing saja beberapa klien-klien kami di global events atau di bahasa global secara grup. Tapi ini hanya klien-klien yang saya sharing sekarang adalah klien-klien penyelenggaraan acara. Dan sesungguhnya sebenarnya masih ada lagi beberapa, tapi ini hanya contoh-contoh saja klien-klien kami. Di slide berikutnya, seperti juga dapat dilihat di sini ada beberapa kedutaan ataupun organisasi internasional dan seperti yang di sebelah kiri atas itu Oxfam. Sebentar lagi akan ada acara di akhir bulan ini untuk salah satu penutupan project mereka. Last but not least, saya punya satu slide. Flawless events are not a coincidence, bukan suatu kebetulan. They are a product of method, mastery, and commitment. Ya, demikian presentasi singkat dan juga sharing dari kami. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan ataupun hal-hal yang menyinggung. Pastinya tidak kami sengaja. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih Bu Sherly. Mungkin kita udah bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Bu. Ini teman-teman boleh kalau ada yang mau bertanya kepada Bu Sherly tentang managing event bisa di chat room ya. Mungkin saya dimulai dari saya aja kali ya Bu ya. Ini mau saya runtut sedikit Oke. dari awal mungkin. Ibu pertama kalau kita mau bikin proposal gitu ya Bu ya, karena kan kalau kami kegiatan di pemerintah itu pasti sudah ada penganggarannya Ya. untuk yang ada anggarannya gitu ya. Tetapi saat ini kan kita saatnya adalah kolaborasi gitu, city of collaboration. Jakarta itu adalah kota kolaborasi gitu. Eh, Mungkin yang bukan mungkin ya, yang kita tuju itu bukan sekedar bukan bukan pendanaan ya kalau kolaborasi Bu ya, tapi mungkin lebih kepada partisipasi mungkin dari perusahaan atau stakeholders lainnya di dalam event yang akan kami tuju gitu. Nah, untuk pembuatan proposal itu ya Bu ya, yang harus disiapkan itu apa ya Bu? Dan yang kedua adalah pertanyaannya, kolaborasi dari sisi teman-teman di perusahaan swasta mungkin proposal seperti apa yang
akan intrik gitu ya, akan menarik mereka sehingga mereka mau bekerja sama dengan kita. Walaupun mungkin kausalnya jelas gitu ya. Kalau kami kan pemerintah selalu membawa kausal masyarakat gitu ya. Seperti mungkin apa penghijauan Ya. atau kesejahteraan masyarakat gitu. Sudah pasti seperti itu gitu. Bagaimana kita menarik teman-teman dari swasta untuk ikut dengan kausal kita, ikut program kita dengan berkolaborasi, Bu. Proposalnya seperti apa tuh, Bu? Baik ya, Bu. Ya, terima kasih Kak Ika untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah, iya betul, memang kalau pemerintah mostly ya sudah ada anggarannya dan juga sebenarnya sudah ada arahan ataupun sasaran yang ingin dilakukan. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan kolaborasi, kalau saya boleh sharing dan juga saran adalah untuk bisa meningkatkan jangkauan. Jadi mungkin kalau di sini misalnya Jakarta Pusat, bagaimana cara berkolaborasi lintas wilayah ya untuk melihat kesamaan-kesamaan, jadi membangun dari kesamaan tersebut interest-interestnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun narasi. Jadi banyak juga saya perhatikan kalau dari pemerintah itu mungkin karena proses pengembangan anggarannya itu per tahun sehingga pemahamannya tuh dari tahun per tahun tetapi kurang long term gitu. Nah, jadi karena kalau narasi ataupun cerita itu nggak bisa dibangun satu kali. Nah, harapan saya adalah proposal tersebut bisa dibangun dengan narasi yang lebih berkepanjangan. Dan saya sangat sepakat tadi bahwa mengambil dampak ya, misalnya lingkungan atau misalnya gender, sosial masyarakat tapi yang langsung lebih partikular. Misalnya, apakah di Jakarta Pusat itu ada UMKM-nya? Apakah di Jakarta Pusat itu mungkin lebih di bidang pendidikan karena banyak juga di sini kuliah-kuliah maaf universitas-universitas ataupun sarana-sarana pendidikan yang sudah lama berada di Jakarta Pusat. Apa sih yang menjadi kekhasan dari Jakarta Pusat? Dan jangan lupa Kak Ika adalah local wisdom ya, kearifan lokal yang menurut saya itu harus dimasukkan ke dalam proposal. Jadi betul tadi yang dibutuhkan tidak anggaran mungkin ya kolaborasinya, tetapi membangun narasi. Karena kalau pemerintah melakukannya sendiri, maka akan ada keterbatasan cakupan ataupun jangkauan. Jangkauan itu bisa diperluas bila ada orang-orang yang mau berkolaborasi dan memiliki kesamaan interest, kesamaan tidak hanya minat ya, tapi kepentingan yang sama. Nah, kepentingan yang sama itu bisa dibangun bila narasinya itu sangat jelas. Misalnya untuk lingkungan, lingkungan sangat sangat besar konsepnya. Lingkungan apa? Di tataran yang mana? Misalnya di Jakarta Pusat ini kan juga masih banyak misalnya em, pedagang-pedagang misalnya di Tanah Abang dan lain-lain yang bisa dibilang sebenarnya masih UMKM walaupun Jakarta Pusat begitu. Nah, kalau menyasar di satu masyarakat tertentu akan ada LSM ataupun perusahaan-perusahaan yang memang memiliki interest kepentingan di bidang-bidang itu. Nah, itu bisa dibangun kolaborasinya dan sedari awal memang sudah masuk ke dalam proposal dan menurut pengalaman kami itu jauh lebih mudah untuk bukan menjual tetapi mendapatkan partner-partner yang supportive untuk tujuan tadi. Oke, Semoga ini menjawab ya. oke. Ibu, berarti selanjutnya kalau misalkan kita sudah ketemu tema ya, Bu ya, kan langkah pertama itu kan sebenarnya kan kalau kita mau bikin event adalah tema ya, tematik Ya, itu. Tujuannya apa? Kita sudah ditentukan tujuan kita mau seperti apa. Taruhlah kalau misalkan yang paling gampang mungkin saat ini event lari kali ya. Sekarang kan ya. bukan hanya swasta yang bikin event lari gitu. Sampai tingkat kelurahan kecamatan pun bisa bikin event lari gitu. Atau kalau misalkan lari masih agak susah, fun walk misalkan kayak gitu. Di kota kami juga kemarin barusan mengadakan tuh. Jadi kalau misalkan tujuannya sudah gitu, misalkan memperkenalkan program gitu ya, atau hanya sekedar apa bikin awareness bahwa ada satu program ini atau satu produk ini gitu ya Bu ya tujuannya. Nah, kalau temanya sudah dapat, itu yang ditentukan dahulu. Ini kayak telur dan ayam gitu ya. Ini Ayam ya. narsum dulu, atau lokasi dulu, atau apanya dulu ya Bu setelah itu ya?
Tadi saya sangat sepakat. Pertama yang ditentukan adalah tema. Jadi temanya itu harus ajak ya. Kalau temanya sudah ajak, maka pendetailan dari tema tersebut. Tadi seperti disebutkan, oke, kita mau bikin fun walk. Fun walknya tujuannya untuk apa? Karena kalau dia fun walk untuk family, itu akan berbeda dibanding dengan fun walk dengan tujuan Gen Z. Ya kan, kalau dengan Gen Z kita akan berkolaborasi dengan universitas-universitas. Kalau dia fun walk dengan masyarakat, cukup dengan RT RW karena di situ semua orang-orang ya dengan keluarga atau dengan LSM LSM. Nah, jadi pendetailan dari tema tersebut. Kemudian yang kedua, tadi misalnya disebutin kalau kita udah tahu temanya, sudah kita detailkan, kita mau cari narasumbernya atau lokasinya. Ini semua kalau menurut saya mohon maaf memang tergantung pendetailan tadi. Kalau kita ambil fun walknya dia keluarga, maka carilah yang flat. Tetapi kalau misalnya dia Gen Z, carilah yang Instagramable. Kan begitu. Yang dimana lokasinya itu sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Nah, kalau dia misalnya webinar gitu ya, webinar seperti ini atau yang onsite. Jadi ada misalnya pelatihan membuat bunga, rangkaian bunga. Kan pasti ibu-ibu ya, Kak. Nah, ini kan nggak mungkin kita pakai ke Gen Z. Tetapi kalau dia di Gen Z mungkin adalah tempatnya kafe. Tapi kalau dia untuk ibu-ibu ya di kelurahan, di kecamatan itu bisa karena memang banyak yang berkecimpung di situ. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, apakah narasumbernya, apakah tempatnya dan lain-lain. Kalau menurut saya bila pendetailan dari tema tersebut itu sudah sangat detail, akan jauh lebih mudah menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oke, Thank you, kalau Kak. di Global Event sendiri itu pakai aplikasi kah Bu untuk managing event kan kita pakai banyak ya sekarang tuh aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk apa managing event ya kayak si apa sih ada kayak Planning Pod, ada Asana, ada Trello mungkin teman-teman pernah dengar, ada Eventbrite gitu yang biasa digunakan untuk registrasi atau tiketing gitu ya. Kalau di Global Event sendiri pakai apa tuh Bu? Karena pengalaman saya selama 7 tahun tersebut yang paling susah dalam managing event itu adalah tracking time ya, tracking apa yang sudah kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan gitu. Makanya waktu itu kalau kita manual gitu ya pakai Excel. Jadi kayak misalkan sesimpel dari awal itu yang apa ya narasumber atau tamu gitu ya. Ini yang bikin undangan siapa, kemudian yang uh, konteks siapa gitu ya untuk memastikan mereka datang gitu. Terus timelinenya itu ada tanggal segini, deadline-nya harus sudah confirm, tanggal segitu harus sudah hadir gitu. Nah itu pakai apa tuh kalau global events Bu atau yang bisa disarankan kepada teman-teman Bu? Ya, thank you. Jadi kalau kita ada sistem kita sendiri yang menggunakan Smart Sheet. Tapi ini satu untuk penyelenggaraan atau pembagian manpowernya. Karena di bahasa global tadi seperti saya bilang, tidak hanya orangnya, tetapi layanannya itu memang beragam. Tidak hanya di event, tetapi bahasa dan juga transportasi. Jadi detail dari apa services yang kita berikan itu dari awal udah harus sangat clear. Nah kalau kita go into detail ya mengenai rundownnya who's doing what, menurut saya bukan digital platformnya yang penting, tetapi kemampuan untuk mendetailkan dan membaca rundown dengan baik. Saya lupa namanya apa itu ya. Transition plan ya, transition plan. Nah transition plan secara jujur ya Kak Ika, ini sering sekali menjadi isu karena tidak cukup detail dan people doesn't know what they need to do. Kalau tadi kayak apa Trello saya lupa Trello ya, itu Halo. kita pernah pakai. Not really successful to be honest with you. Nothing against Trello. Eventbrite pastinya kita pernah pakai juga ya. Selain misalnya mungkin kita kerjasama ya sama loket.com ya, tiket.com, itu pernah kita lakukan, terutama dengan loket.com. Tetapi kalau internally kita punya sistem kita sendiri, kita pakai Smartsheet karena kalau Excel itu nggak bisa di lock ya. Kita nggak tahu nih perubahannya siapa yang melakukan perubahan. Tiba-tiba hilang aja. Apalagi kalau dia online version ya.
Jadi nanti kita nggak tahu nih siapa yang mendelete dan segala macam karena mungkin mereka menggunakan email yang sama dan lain-lain. Nah, itu juga suatu hal yang bisa menjadi masalah. Tapi kalau jujur Kak Ika, kalau tadi masalahnya mengenai hal yang tadi, satu, kalau penggunaan apps ataupun digital platform dalam penyelenggaraan event itu kami lakukan dengan bijak. Contoh untuk Eventbrite ya, kita pernah punya isu Eventbrite itu ternyata misalnya ada maksimumnya registrasinya dan tanpa kita nyana kita ketahui ternyata dia agak membludak. Tetapi karena dia ke lock up to 200, akhirnya orang belum bisa registrasi. Jadi ada kendala sedikit waktu itu. Setelah ada laporan baru kita bisa buka lagi. Sama seperti Zoom ataupun webinar ya, yang semua punya keterbatasannya. Tadi kalau mengenai penggunaan untuk registrasi. Tapi kalau untuk yang kita gunakan sehari-hari dalam rangka mengelola manpower maupun eventnya adalah kita pakai Smartsheet dan di situ memang yang kita beli khusus license-nya untuk bahasa global group. Jadi kita bisa customize dan kita bisa langsung bikin report dari apps tersebut. Thank you. Oke, itu udah profesional banget ya. Tapi kalau kita kayaknya belum belum pakai itu tuh Bu, karena eventnya juga masih sesekali aja gitu. Iya, iya. Nah, ini sambil nunggu teman-teman ada yang mau bertanya kah? Kalau apa sambil disiapkan pertanyaannya ya teman-temannya boleh bertanya apa aja tentang event. Saya mau tanya lagi nih Bu, ini kayak jadi kayak talk show jadinya nggak apa-apa ya Bu ya. Siap, siap. Eh, Ibu ada sarankah bagaimana cara kita membangun narasi karena kita adalah pemerintah? Kegiatan kita pasti kegiatan pemerintah gitu ya. Tapi bagaimana cara membangun narasi agar uh, acara itu tidak hanya seremonial gitu ya, Ya, tetapi juga ada punya nilai inspiratif dan membekas. Walaupun tadi Ibu sudah bicara gitu, harus dia long term gitu, ya. agar tidak hanya berbekas di seremonialnya aja gitu, harus ada next step-nya seperti apa gitu. Untuk pada hari H gitu, agar tidak terkesan terlalu seremonial itu seperti apa ya Bu ya kalau event biasanya kalau teman-teman melaksanakan. Ya, thank you untuk pertanyaannya. Jadi ini menarik pertanyaannya menurut saya karena orang kalau udah lihat dari kementerian, dari pemerintah begitu, itu pasti biasanya orang wah formal nih, formil, aduh kaku gitu ya. Nah, saya sangat sepakat. Ya, saya senang sekali Kak Ika tadi pertanyaannya karena di sini kan banyak dari pemerintah juga. Berarti sudah ada awareness dari teman-teman pemerintah untuk membuat ini bukan tidak formal, tetapi less seremonial supaya dia lebih berdampak lagi. Karena memang pemangku kepentingan kita sekarang kan banyak di Gen Z. Saya kebetulan juga ngajar Kak Ika di LSPR. Nah, teman-teman itu kalau mahasiswa saya itu gaya bahasa mereka itu sudah sangat berbeda jujur saja dengan mungkin generasi saya. Nah, sehingga saran saya adalah untuk teman-teman di bidang pemerintah, saya mau sharing satu gaya bahasa. Jadi saat teman-teman ataupun pemimpin ya, pimpinan-pimpinan dari lembaga, dari Sudin misalnya, itu membuka atau berbicara, itu usahakan untuk dapat ramah kaum muda. Karena merekalah yang akan dapat meneruskan pesan-pesan itu ke depannya. Karena mereka lebih native digital ya, sehingga mereka akan mampu untuk mengemukakan atau mengkomunikasikan lebih jauh. Jadi penggunaan bahasa Kak Ika dalam tema-tema yang dilakukan itu saran saya adalah ramah lintas generasi. Kedua, yang simple tapi juga sangat menarik seperti yang Kak Ika dan juga penyelenggara lakukan sekarang adalah desainnya. Ini sangat keren ya. Background yang kita pakai dengan 3 warna hitam, kuning, dan merah ini kan sangat eye catching ya. Ini menurut saya sudah membuat transformasi tersendiri bahwa dari penyelenggara event ini memang sudah mulai menyasar kaum muda dengan mereka kan lebih simplistik cara komunikasi mereka.
Itu yang kedua. Jadi satu dari penggunaan bahasa, dua adalah dari sisi desain, ya. Yang ketiga, menurut saya, Kak Ika, seperti juga yang digunakan saat ini adalah penggunaan social media. Itu menurut saya saran-saran saya ke teman-teman pemerintah untuk dapat engage bigger public ataupun masyarakat lebih luas dengan sosial media. Jadi punya TikTok, IG, dibuatin IG Reels-nya, kemudian mungkin live stream atau IG live di saat diperlukan. Jadi kalau misalnya Pak Lurah, Pak Camat, Ibu Wali Kota, Ibu Gubernur, itu misalnya ada peresmian yang biasanya sangat formal, we can do live, kan begitu, bisa di live stream kan, bisa dibuatin reelsnya sebelumnya. Tapi hati-hati, kita juga mesti belajar dari insiden-insiden ya. Pasti Kak Ika tahu kan, baru-baru ini ada insiden ya dari Jawa Timur misalnya yang tersebar akhirnya. Nah, jadi menurut saya juga teman-teman adminnya itu harus punya pemahaman sosial politik yang baik. Dua, selain pemahaman secara teknis. Jadi tahu nih kalau mau live IG itu beberapa menit, beberapa detik sebelumnya kan dia udah live sebenarnya. Jadi saat dia record, dia nanti akan ketahuan. Jadi jangan masih ngomong yang aneh-aneh atau bahasa tubuhnya belum sesuai. Nah, itu hal-hal kecil Kak Ika. Tetapi dalam komunikasi semua adalah bagian komunikasi. Apa yang saya pakai hari ini, cara saya berbicara hari ini adalah bagian dari komunikasi saya selain audio ataupun tata bahasa yang saya pakai. Nah, saran saya hal tersebut dikemas secara komprehensif sehingga tidak hanya berkesan seremonial tetapi juga menjadi suatu media komunikasi ke masyarakat dan harapannya masyarakat tersebut terdefinisikan lintas generasi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Mutiara. Pertanyaannya adalah gimana sih Bu cara membuat event itu efektif, eh, tetapi juga memiliki jangkauan luas ya melalui media digital. Ya, thank you Mbak Mutiara untuk pertanyaannya. Pastinya sekarang sudah jauh lebih enak dibanding dengan 10 sampai 20 tahun yang lalu ya. Yang kita nggak ada namanya live stream, no live IG, nggak ada live TikTok. Sekarang simple, bisa langsung kita lakukan seperti itu. Tetapi ingat, ini menurut saya, kalau saya boleh sharing, rata-rata kita pikir kalau kita udah live stream, kita udah live TikTok ataupun live IG itu cukup. Akan tetapi komunikasi itu yang baik dimulai dari sebelumnya. Jadi kalau live tidak ada yang menonton, kan tidak bagus secara komunikasi. Artinya tidak ada pelibatan. Sehingga kalau memang mau ada tadi ya merancang event yang efektif di era digital, jangan hanya berfokus di hari H dan setelahnya. Justru banyaklah berfokus di sebelumnya, membangun audiens sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa libatkan AI. Jadi sekarang kita udah beruntung sekali di zaman AI. Nah, AI ini bisa membantu kita membangun narasi. Karena apa yang kita tuliskan di dalam caption, apa yang kita tuliskan atau penggunaan warna, itu bisa kita sesuaikan. Jadi kita lakukan sebelumnya, di hari H tentu saja kita bisa live. Dan saat kita save dari live TikTok ataupun live IG atau live stream tersebut, jangan lupa hal tersebut juga bisa kita amplifikasi kembali. Baik kita pakai media-media ya. Jadi karena orang kan bisa mengetik ya. Kita sekarang udah banyak layanan, saya nggak mau sebut merek tapi kayak detik.com misalnya ya. Mungkin itu agak tinggi tetapi juga ada yang di tataran-tataran provinsi yang bisa digunakan karena orang akan ngecek. Kalau dia nge-search itu ada. Nah, kalau dia nge-search, dia akan dapat beberapa pilihan. Dia mau lihat ke YouTube atau dia mau lihat amplifikasinya ada di Instagram. Nah, itu semua harus dikolaborasikan bersama. Jadi it's a comprehensive approach dan itu semua bermula dari perencanaan yang baik. Demikian. Ya, mungkin aku mau nambahin sedikit ya Bu, sekedar sharing juga untuk teman-teman, mumpung di sini banyak nih teman-teman kita. Tempo hari itu sempat
ada diskusi tuh sama tim-timnya Pak Gubernur ya dari sisi tim komunikasinya Pak Gubernur gitu. Jadi selama ini kan memang kalau pemerintah itu ya pasti kita seremonial ya acaranya ya gitu ya. Eh, which is okay karena memang itu adalah pekerjaan kita. Seremonial itu memang harus dilakukan gitu. Ya. Nah, tapi bagaimana caranya agar pemberitaan itu tidak berhenti di seremonial, teman-teman. Jadi kalau seremonial itu mungkin bahasanya kan Lurah Gunung Sahari misalkan, Lurah Menteng meresmikan gitu ya, atau memonitor gitu, seperti itu ya. Nah, setelah itu masukannya adalah ditinjau dari konteks dan dari programnya. Jadi kayak misalkan kita lagi ngomongin, ini lagi rame banget nih Bu, kalau di sini kita lagi ngomongin yang namanya MCK dan toilet komunal. Hmm. Ya, karena di Jakarta Pusat itu masih ada beberapa titik-titik daerah kita yang masih ada ODF. ODF itu orang yang buang air besar sembarangan, Bu. Masih ada di Jakarta Pusat. Nah, dari situ kalau seremonialnya adalah diresmikan MCK komunal dan toilet komunal, teman-teman. Berarti konten besok gitu ya, agar pemberitaannya panjang, membahas tentang si mungkin kapasitas tangki MCK komunalnya atau septic tank komunalnya itu bisa dibahas. Kemudian siapa saja yang terdampak, warga-warga yang terdampak. Gitu. Jadi dia masih bisa panjang dan masih bisa pembangunan awareness-nya lebih tinggi ya kalau pemberitaan itu tidak hanya berhenti di satu hari gitu. Ya, Seperti itu, ya. mungkin sharing saja sedikit teman-teman. Nah, Bu, kalau misalkan di global event kan banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, teman-teman di global events itu bagaimana caranya untuk mengukur keberhasilan sebuah event ya Bu ya. Apalagi kalau Ibu kan banyak tadi kerjasamanya dengan pemerintah gitu ya. Apakah apakah diukur gitu? Kemudian tolak ukurnya itu apa keberhasilan event itu? Apakah banyaknya kehadiran atau atau yang kehadiran dari audiens gitu ya, atau yang ikut di webinar misalkan seperti itu, atau ada yang lebih besar gitu ya. Dari pulang dari sini ternyata ini banyak dibicarakan misalkan topik-topik yang dihadirkan gitu. Seperti apa Bu pengukurannya Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau di Global Events, pasti setiap penyelenggaraan acara kita akan memberikan post-event report, itu pasti. Dan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan, mau nggak mau Kak Ika, kita akan melihat kehadiran. Karena kalau misalnya kan kalau perencanaan event ada ya, oh kita mengharapkan 100 peserta yang hadir. Nah kalau yang datang saja cuma 70, kita nggak bisa bilang berhasil. 100%. Mungkin secara substansi terdeliver ya, tetapi berarti ada yang salah karena kita ekspektasi 100. Kalau kita ekspektasi 100, yang hadir 150. Dan kita akan menganalisa kembali dari 150 ini adalah sesuai sasaran atau tidak. Karena misalnya kita melakukan webinar ya, kalau webinar kan lebih mudah diakses oleh teman-teman mahasiswa. Tapi kalau substansinya misalnya di tataran profesional, kemarin terakhir kami membantu BKTN PII. Itu adalah untuk profesi keinsinyuran di bidang nuklir kemarin BKTN. eh, Berapa yang profesional yang hadir dibanding dengan mahasiswa? Karena waktu kemarin itu webinarnya adalah berkaitan dengan PLTN. Dan karena ini adalah untuk nuklir, insinyur, kita lihat waktu itu yang sudah berprofesi artinya sudah lulus dan sudah bekerja itu di atas 50%, kehadiran yang mahasiswa dan non profesional itu di bawah 50%. Nah, kita melihat dari angka 350 yang hadir webinar walaupun sasarannya cuma 150 itu masih tergolong sangat sukses. Kenapa? Karena lebih dari 150 orang profesional itu hadir dan selebihnya adalah mahasiswa. Kemudian kita juga bisa melihat kalau kita ambil contoh yang BKTN PII tadi, kita selenggarakan dalam rangka untuk membahas pembangunan PLTN ke depannya, kita lihat dari banyaknya tanya jawab dan juga penanggapan di event itu sendiri. Kemudian yang kedua atau maaf yang berikutnya adalah kalau kita lihat tidak hanya dari event yang BKTN PII tadi di bidang nuklir, di event-event yang kita biasa selenggarakan itu paling banyak juga di bidang lingkungan hidup Kak, di clean energy, renewable energy. Nah, kesuksesannya adalah ada tahapan berikutnya.
yang mana timbul dari conversation ataupun pembicaraan yang timbul di acara tersebut. Nah, itu benar-benar sudah tolok ukur kesuksesan. Bagaimana ada event selanjutnya yang timbul dari event itu. Karena saling ketemu, ada diskusi, mereka, oh ya nih, ini bahasan bagus nih, kurang dibahas. Oke, kita bikin bikin yuk pembicaraan berikutnya di bulan ini. Oke, kita janji ya ketemu berikutnya dan lain-lain. Dan juga tentu saja akan ada conversations yang lanjut dari event tersebut. Nah, menurut saya hal-hal tadi adalah tolok ukur keberhasilan. Tapi menurut saya naif kalau kita bilang tidak hanya dari sisi kehadiran, but first and foremost kita harus melihat dari sisi kehadiran. Dan bahkan di acara-acara tertentu kita menganalisa kembali yang hadir ini sesuai sasaran atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga akan melihat engagement yang terjadi di saat kegiatan tersebut. Apakah ada live interaction begitu ya. Kemudian yang keempat, kita akan melihat dari evaluasi kita adalah keberlanjutan dari conversation yang terjadi di dari event tersebut. Demikian Kak. Kalau survei kepuasan itu pernah dilakukan, Bu? Atau haruskah dilakukan dalam sebuah event gitu? Biasanya kan kalau sudah mau selesai gitu ya, dan ada survei. Kayak misalkan how's the food, makanannya gimana, narasumbernya seperti apa, hotelnya atau sarpasnya seperti apa. Itu pentingkah gitu untuk dilakukan, Bu? Kalau misalkan eventnya di hotel ya gitu, Ya. atau di satu acara. Kalau misalkan di kelurahan juga boleh, di kecamatan juga boleh gitu. Apakah hal seperti itu patut dilakukan gitu untuk mungkin acara yang tidak terlalu besar. Iya, 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 betul, betul. Survei kepuasan ya, itu juga mungkin tidak selalu dilakukan, tapi pernah dan sering juga dilakukan, terutama untuk pelatihan, Kak Ika. Jadi kalau event per se itu jarang kalau saya lihat ya. Tetapi kalau pelatihan terutama, karena dia 3 hari bersama, 5 hari bersama, itu betul akan ada survei kepuasan. Apakah lokasinya sesuai? Apakah pematerinya bagus? Apakah makanan minumannya sesuai? Saya sepakat, termasuk si penyelenggara acaranya. Saya lupa juga menambahkan Kak Ika, di era sekarang yang kita sudah menggunakan banyak kemampuan teknis dan digital, kesuksesan dari satu acara juga ter itu terlihat dari sedikitnya glitch Kak, sedikitnya error. Kayak gini nih ya, kalau misalnya bayangkanlah ya kalau saya nih berbet-berbet atau suara saya tidak terdengar atau Kak Ika misalnya sempet left keluar masuk kan kita nggak bisa bilang highly successful ya acara kita ini hari ini. Nah jadi jangan lupa juga ada kesuksesan teknis. Nah kesuksesan teknis itu semua dengan perencanaan yang baik juga Kak Ika, dan tentu saja seperti Kak Ika saya yakin sudah berpengalaman melakukan webinar seperti ini. Jadi udah tahu nih situasi-situasi dan kondisi laptop yang sesuai, audio yang sesuai, pencahayaan yang sesuai. Nah, itu semua pengalaman-pengalaman itulah kenapa kami sangat menyarankan bekerja sama dengan IO yang tidak hanya profesional tapi juga berpengalaman sehingga pengalaman tersebut Bapak Ibu bisa kapitalisasi menjadi kesuksesan di event Bapak Ibu. Makasih. Dan bisa diminimalisir ya Bu ya untuk hal-hal yang glitch tadi ya. Kalau ada tim dan peralatan yang mumpuni gitu ya. Betul. Bu, ini ada dua pertanyaan lagi, mungkin dari Mbak Muti lagi ya. Ibu, ketika kita sedang menyiapkan event, apakah ada cara komunikasi yang efektif agar tidak terjadi miskom antar kru dan bagaimana menghindari terjadinya miskom tersebut? Ini saya menambahkan sedikit pertanyaan yang Mbak Muti, Bu, gitu. Ya. Eh, apa ya? Ini apa sih namanya kalau kita pakai alat komunikasi, HT lah, taruhlah HT gitu ya Bu ya. Ini paling umum dipakai kalau kita misalkan bikin event gitu. Masalahnya kalau misalkan bikin kegiatan rame, HT-nya juga nggak kedengeran gitu kan Bu. Iya kan? Itu yang paling paling biasa tuh. Ini mau ngomong apa juga nggak kedengeran gitu. Nah, eh, Benar. teman-teman tuh menyiasatinya pakai apa sih atau pakai alat apa gitu Bu yang paling nyaman gitu ya. Karena kalau misalkan itu udah nggak bisa, ya mau nggak mau kita pakai telepon lagi atau WA gitu kan. Yang consuming banget time consume gitu kan kalau kita harus WA dan segala macam. Padahal kalau event itu dia ya real time banget kalau misalkan ini
mic satu nggak nyala. Ya kalau kita Iya. ngetik lagi ya selesai lah sudah gitu ya. Mati gitu ya, selesai gitu kalau kita harus nelfon lagi gitu. Gimana tuh Bu? Thank you. Tadi untuk jawab dulu pertanyaan namanya eartag ya. Hmm. Jadi ini teknologi di atas HT ya. Kalau HT sebenarnya oke untuk yang jauh-jauh banget dan juga outdoor ya. Untuk outdoor itu tetap lebih oke HT. Oh, oke. Tetapi kalau semua yang indoor walaupun ballroomnya sebesar apapun eartag. Nah, eartag pun itu ada teknologinya sendiri ya. Jadi dia bisa dibuat misalnya kalau FOH aja. Tapi ada satu orang dari FOH itu bisa keluar ke campers, ke stage manager. Tapi nggak semua. Jadi saat dia misalnya si FOH manajernya atau floor directornya itu ngomong, nggak semua harus denger. Kalau nggak campersnya pusing. Hmm. Camera person maksud saya. Camera personnya akan pusing. Dia dengerin perintah ke sound system gitu. Padahal kan kalau camera person cukup cukup dengerin panning. Eh apa tolong di ke kiri atau ke kanan. Itu kan biasanya kan ada biar dia kali ada apa sih namanya head level gitu ya. Jadi supaya nggak mepet banget seperti ini gitu. Dan kemudian frame-nya. Nah, jadi kalau eartag itu bisa dibuat grup karena ada satu orang atau maksimum dua orang itu kan harus bisa mengendalikan sedemikian banyak, tetapi juga bisa dibuat grup sehingga kalau di FOH dia hanya FOH saja. Maka hanya di sistem multimedianya, di sound systemnya, di lightingnya dan yang relevan. Tapi kemudian di stage manager sana itu nanti ada MC, kemudian ada blackman yang juga harus standby kalau misalnya ngeluarin kursi atau kursinya masuk atau naik atau prop-prop misalnya untuk drama dan lain-lain. Nah, itu namanya eartag. Tapi Mbak Ika, Kak Ika, saya juga mau ngasih tahu tadi seperti di presentasi saya. Hal itu bisa kita minimalisir juga kalau ada struktur komunikasi yang sangat jelas ya. Misalnya antara floor director dengan asisten floor director. Who's doing what? Karena one person cannot manage everything. Sehingga harus ada who's doing what-nya itu harus kuat. Tadi ngomongin microphone misalnya. Microphone itu ada numberingnya. Jadi ada nomornya. Kalau dia MC, dia biasanya pakai nomor kecil misalnya, tapi kan sering banget ya, aduh mati gitu, terus langsung diganti aja dengan sembarangan. Itu audio man di belakang pusing loh. Ini yang Betul, mic yang betul. Ini dipakai mana yang yang nyambung berapa gitu. ya? Mm-mm. Nah, sehingga misalnya ada MC briefer. MC briefer itu yang nanti akan langsung, Kak, ini yang dipakai jadinya nomor 4 ya, kan gitu. Karena dia misalnya secara emergency begitu ya. Dan juga ada satu orang yang konsisten tektokan sama klien. Karena perubahan Hmm. adalah sesuatu yang pasti dalam event. Jadi komunikasi tidak hanya mengenai si eartag tadi, tapi jangan lupa sedari awal flow communicationnya, who's doing what, mereka tuh harusnya nge-reportnya ke siapa kalau ada masalah itu harus jelas. Jadi jangan si floor manager itu ada orang yang nanya aja gitu nih registrasi ngecap SPD ke siapa, harus semuanya ke floor director, nggak bisa. Dia akan crowded communicationnya. Itu jawaban dari saya. Ini Thank you. berarti kalau biasanya asisten floor directornya itu berbeda dengan orang yang akan jadi LO-nya si user ya Bu ya, si klien ya biasanya kalau di teman-teman ya. Beda. Orang yang Kalau berbeda ya. kami berbeda. Tapi tergantung dari besarnya event Sekarang itu event ya, betul, sendiri. betul. Iya, kalau skalanya di atas 500 orang misalnya itu udah pasti harus berbeda. Kita biasanya megangnya KIK dalam dan luar. Hmm. Karena di dalam itu murni apa yang orang akan lihat, tapi tidak kalah penting adalah di luar. Ingat, VIP itu ada holding room, registrasi, kemudian ada mungkin press conference, ada doorstop. Itu semua orang yang di dalam, si floor director kan di dalam, itu nggak akan punya Tidak visibility atau ngurusin yang nggak di bisa, luar ya pokoknya dia ya. iya, nggak bisa manage di luar. Itu sebagai contoh. Biasanya kalau tim sudah di lapangan gitu, kita sudah mau mulai gitu, apa skripnya sudah di tangannya floor director gitu, soundnya sudah siap. Berapa kali ini Bu biasanya kalau teman-teman latihan, pasti harus ada latihan dong, apalagi kalau misalkan ada skrip gitu ya. Kalau kita panjang
karena apalagi kalau misalkan si mungkin MC dia harus menjelaskan suatu produk atau apa, ada yang mau dimunculkan gitu tengah-tengah ada iklan gitu ya misalkan. Karena kami kalau di sini tuh ada mungkin ada teman-teman dari Sudin UMKM ya, kami melakukan juga yang namanya JBL tuh Bu, jual beli Hmm. Jumat beli lokal. Jumat beli Hmm. lokal ini kami live eh, menjual barang-barang barang-barang ya, menjual barang-barang UMKM, betul betul menjual barang-barang UMKM Hmm. Jakarta Pusat gitu ya, ini live gitu. Ditayangkannya di YouTube dan beberapa media sosial. Nah Hmm. sama tuh Bu, kita juga walaupun tidak seprofesional teman-teman ya, karena kami juga ada in house kalau di apa Sudin Kominfotik. Ya, Em, kita latihannya cukup sekali nih, walaupun kita persiapannya Hamin 1 kita sudah siap, soundnya sudah siap, mungkin lightingnya sudah siap, kemudian tata letak di stage-nya gitu ya Bu ya. ya, Sama kami sih berharap biasanya MC-nya itu yang biasanya ada dua dapat ya, hadir Hamin 1 kita biar bisa rehearsal gitu ya. ya. Nah kalau untuk event yang lebih besar atau justru yang lebih kecil, saran Ibu bagaimana nih Bu? Apakah rehearsalnya cukup sekali atau apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Kalau misalkan kita udah mau ongoing kegiatan Hamin 1-nya gitu Bu. Saya sangat sepakat yang namanya persiapan atau latihan ya. GR mau kotor mau bersih itu, aduh, kalau anak-anak saya nih ya, tim-tim saya tahu banget. Saya pasti nanya tuh pagi-pagi, udah rehearsal belum gitu. Jadi bahkan ya kalau yang kita misalnya contoh ya kalau event itu kan ada yang pegang vmix-nya. Itu saya minta mereka tuh ngejiarin diri mereka sendiri. Mereka pegang rundown-nya, pembukaan slide pertama ini gini. Itu mereka vmix-nya tuh sampai ke apa name apa namanya? Nah, um, lower third ya, lower thirdnya pun dinaikin diturunin itu semua harus smooth ya. Ya. Jadi saya sangat sepakat, pertama harus ada briefing yang sangat clear Kak Ika. Jadi kalau misalnya sama narasumber atau sama ada pembicara, kalau dulu zaman virtual 2020 2021 kita itu kalau misalnya ada acara seperti ini kita udah buka 1 jam 1 jam setengah sebelumnya, kita cek dulu. Misalnya di sini Kak Ika, halo Ibu, selamat pagi, boleh tolong dibuka kameranya, terus kita cek tolong audionya Bu, terus kita kasih tahu cara menggunakan Zoom-nya bagaimana. Karena waktu itu mungkin teman-teman belum terlalu literate ya, Baru belum awal banyak yang ya, itu ya Bu, literate juga ya belum sama belum Zoom. belum. Mhm. Jadi itu seperti tadi. Kemudian yang kedua secara teknis, semua kita cek dan memastikan QQ-nya itu dapat, terutama kalau ada MC sama moderator ya, karena mereka itu sangat penting di dalam satu event membawa mood, membawa konsep dan acara. Jadi kita memang harus latihan. Nah, kalau di global events itu yang juga menurut saya sangat penting, yang saya terus-menerus tekankan sama teman-teman, itu nggak boleh ada jeda kalau lagi onsite, Kak. Jadi antara satu dengan yang lain tuh transisi, nggak boleh hening. Kalau misalnya ada hang dikit itu ada suara langsung langsung masuk, suara yang feeling gitu ya, entah kalau lagi awarding kan ada gegap gempita gitu, tapi kalau acara yang menyenangkan kita kasih musik-musik pop, tapi nggak boleh hening, sehingga si MC briefernya pun itu deket, tolong segera masuk, tolong di ini dulu, kan kadang-kadang kan ya VIP udah kita minta masuk, dia ketemu temennya di Nah, luar, betul, betul. salaman dulu Betul, ya kan. betul. Nah, itu kan harus jalan terus. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan kalau ada latihan yang bagus. Satu, latihan itu menurut saya sepakat banget sama Kak Ika. Itu penting banget. Sehingga itu menolong kita, Kak. Kalau begitu begitu ada emergensi, karena kita udah ingat waktu latihan tuh kemarin seperti apa, biasanya timnya lebih kompak kalau udah ada GR yang baik. Berarti Gitu. tetap harus ada plan A, plan B ya Bu ya. Kalau kayak gitu, tadi kan plan B-nya mungkin harus ada siap-siap yang voice fill in gitu ya, entah Mm-mm. suara atau musik apa gitu ya. Atau mungkin MC-nya bisa memperpanjang durasi, dia bisa kasih apa obrolan lebih panjang gitu ya, bercandaan atau apa gitu ya. Kalau misalkan di apa di panggung gitu ya. Oke, aku setuju. Betul, betul, betul sekali. Atau Kak, kadang-kadang juga, misalnya yang acara launching ya, itu masalah teknis tuh kita takut banget. Nah itu biasanya sama kita itu kita minta sama MC-nya, Kak, kalau ini nanti telat,
kakak ngomongnya gini, kalau nggak telat nanti ini aja. Nah, MC briefernya itu memang harus kuat ya. Jadi dia tektokan kan dia pakai eartag ya. Jadi dia denger dari sana. Jadi kalau misalnya ada isu, cepet tuh MC-nya akan karena memang kalau acara event di lokasi ya, terutama kayak acara launching, itu nggak boleh ada jeda satu satu detik jeda kosong, hilang orang attentionnya Itu gitu. berarti yang dipersiapkan oleh MC itu si floor director sudah harus paham, bukan hanya tahu ya, sudah harus lumayan hafal ya Bu ya. Karena kan Betul. untuk apa meminimalisir kesalahan-kesalahan tuh jadi dia oh nih kurang nih, ada yang salah nih gitu ya. Dia harus bisa pilih gitu langsung ya. Berarti ya si floor director ini ya. Betul. Plus, Hmm? nah ini kalau acara-acara pemerintah, Kak Ika, jangan sampai salah sebut nama, Ah ya ya, kan? penting-penting. Padahal bisa jadi yang mungkin yang tadinya mau datang Bapak atau Ibu Sudin gitu ya. Ternyata kan digantikan, mungkin didisposisi. Nah itu harus cepet, jangan sampai salah Hmm. penulisan namanya. Makanya kadang-kadang ada beberapa IO itu dia nggak punya MC briefer, dia adanya stage manager, nggak Hmm. ada sekaligus MC briefer. Padahal itu nggak bisa dilakukan oleh orang yang sama sedetail itu, semegang itu MC. MC itu benar-benar harus confident dengan informasi dia. Dia nggak boleh "Ya, yang gitu deh, yang gitu nggak bisa. Betul. Itu udah harus sangat clear karena MC itu lihatnya ke MC dan terbawakan mood oleh MC. Itu sebagai contoh. Kasihan juga kalau misalkan dia sampai tidak terinformasi dengan lengkap ya Bu ya, karena memang dia Yes. focal point dari panggung itu adalah mereka ya sebenarnya kalau si MC itu kan ya. Oke, ini jadi apa Betul sekali. pengingat bagi kita semua ya teman-teman di sini bahwa kadang memudahkan apa menyepelekan gitu si MC-nya oh ini udah profesional pasti bisa lah ya nggak juga gitu karena mereka juga butuh support butuh materi juga dari kita kalau nggak ada materinya mereka mau ngomong apa gitu dan kesuksesan dari acara itu kan dilihat dari MC-nya juga ya Bu ya kalau mereka terbata-bata kalau mereka nggak profesional juga akan jelek dan itu berawal dari materi yang kita beri berarti ya Bu ya gitu ya. Betul. Itu mulai dengan briefing di awal. Jadi Tadi jangan ada yang namanya males MC untuk briefer itu koordinasi. kata-kata poin itu. MC briefer itu aku baru dengar tuh. Iya, Soalnya MC dia briefer beda sama stage manager ya. ya Jadi beda stage sama manager itu dia yang in and out, siapa aja, apa saja termasuk misalnya podium, apa saja yang masuk dan keluar dari stage itu adalah di bawah kuasanya stage manager. Termasuk MC sebenarnya. Jadi MC itu mau naik nanti stage manajernya itu nunggu cue dari si stage manager. MC briefernya nunggu cue. MC briefer lah yang nge-brief si MC tersebut ya. ini berarti Karena kalau gimana Bu? karena kan terkadang ada perubahan-perubahan ya. Harusnya harus habisnya langsung MC. Ternyata ya tadi VIP-nya masih stuck di belakang. Jadi jangan MC dulu tapi videonya dipanjangin dan lain-lain. Ini berarti kalau kalau misalkan kita lihat apa event-event yang di TV gitu ya atau wording-wording ini benar-benar yang dia pakai yang eartag Yes, posisinya di samping panggung persis di samping MC-nya tuh biasanya gitu ya Bu ya. Dia yang paling betul. sibuk tuh di bawah. Iya ya, aku sering lihat tuh. Thank you Bu untuk Betul, informasinya. betul. Nih Bu ada dari Mbak Ica nih dari Bahasa Global. Ya. Makasih insight-nya Mbak Ica nih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara membangun kepercayaan dengan klien sejak awal Bu dalam mengelola event? Itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah awal yang penting, apa langkah-langkah awal yang penting untuk menjaga kepercayaan klien selama proses perencanaan hingga berjalan gitu ya. Ini ada tiga pertanyaan kayaknya. Dengan begitu, bagaimana memanage tim agar tetap menjaga nama baik dan kerjasama dengan baik kepada klien? Langkah-langkah awal yang penting untuk menjaga kepercayaan. Betul. Karena kadang-kadang kita nggak cuma dapat klien yang oke, silakan dilakukan, tapi yang benar-benar micromanaging sering dong Bu, ada yang kayak gitu kan? Banget. Gimana tuh Bu? Sering banget, teman-teman. Ya, thank you Ica for the question. Pertama, cara membangun kepercayaan dengan klien. Trust ya, kepercayaan itu is gain ya. Jadi itu betul-betul memang harus dibangun. Caranya seperti apa? Caranya tadi salah satunya ya, Mbak Ika, Kak Ika, itu responsif. Kita tuh nggak bisa dibilang langsung trustworthy kalau kita nggak responsif. Itu salah satu kekuatan di bahasa global adalah timnya terkenal satset.
ya. Kemudian kalau emang kita nggak bisa, kita bilang, Bu, kita usahakan, kita nggak janji, misalnya. Tetapi biasanya yang kita usahakan dan kita nggak janji itu biasanya sih pasti pasti dapat juga. Karena di bahasa global dan di global events, jujur aja Kak Ika, saya selalu bilang bisa aja dulu gitu. Makanya C-nya itu kan can do attitude. Kalau kita attitude-nya itu udah oke nih bisa nih gitu. Jadi akhirnya kita akan bisa deliver dan itu biasanya membantu kita mendapatkan kepercayaan dari klien. Makanya syukur alhamdulillah contoh ya Kak Ika di LKPP itu ada dialog nasional itu udah 3 atau 4 tahun kami yang pegang di LKPP, kemudian di KLHK Festival Iklim itu 4 tahun, SPM Awards itu 2 tahun. Nah jadi karena kita berusaha dengan komunikasi yang baik. Nah kemudian langkah-langkah menjaga kepercayaan klien, satu, komunikasi yang transparan Kak Ika. Kalau kita bilang kita usahakan, kita nggak bisa janji. Tapi bukan kita main gampang ya, maksudnya main-main aman ya. Oh semua bilang aja diusahakan. Emang kalau bisa kita bilang. Alhamdulillahnya kan Kak Ika karena kita teknis semua di dalam dan kita juga punya manpower yang standby ya kita jarang sekali pakai freelancer kecuali misalnya untuk usher atau registrasi mungkin kita pakai freelancer tapi karena semua kita pakai in-house jadi kalau ada yang last minute request itu most likely bisa kita bantu misalnya duh nih tiba-tiba di luar harus dipasangin juga speaker karena ternyata ada orang yang mau di luar gitu. Kita punya speaker kita di bahasa global. Jadi kita akan bisa bantu. Tapi untuk hal-hal yang kita nggak bisa bantu, kita kasih tahu kendalanya di mana dan kita akan usahakan. Nah, komunikasi yang transparan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kasih tahu. Itu sering banget saya bilangin sama teman-teman. Kan kadang-kadangnya ada generasi tertentu tuh mereka ngerasa udah tahu, nggak usah diomongin. Nggak, harus diinfokan. Jadi WhatsApp group walaupun mungkin udah banyak banget di handphone kita, WhatsApp group menurut saya masih salah satu tools communication yang paling efektif untuk kita orang Indonesia. Kemudian yang berikutnya selain komunikasi yang efektif adalah SOP. Nah, tadi makanya saya share ya Kak Ika, kita tersertifikasi ISO 9001 2015 dan juga sertifikasi MICE karena kita membangun SOP di global events, kita membangun SOP supaya pekerjaan-pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan baik karena klien itu yang nggak bakal deh ya percaya sama kita kalau eventnya tidak terselenggara dengan baik itu menurut saya agak nonsens ya kalau orang akan percaya sama kita kalau in the first place eventnya tidak sukses. Kemudian yang berikutnya adalah memanage tim agar tetap menjaga nama baik dan kerjasama baik dengan klien. Sebenarnya Ica nggak cuma nama klien, sama vendor lain juga. Karena kan Kak Ika kadang-kadang ya mungkin nanti akan ada vendor lain ya. Mungkin dia pakai stage-nya dari siapa atau memang udah ada booth exhibition. Nah, itu kita juga semua satu dengan komunikasi yang baik di awal dan transparan gitu. Jadi jangan males ngebales. Kan kadang-kadang orang cuma di-read doang ya. Nah, itu saya haramkan merit doang. Paling tidak kasih emot. Kalau kita kasih emoticon ya paling nggak orang itu tahu kita udah baca kasih jempol di emoticonnya. Walaupun kita mungkin nggak perlu balas oke. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin di grup tuh kita lihat nih orang di sini ada 10. Kenapa emoticonnya baru 3? Yang 7 nggak baca, nggak peduli atau gimana nih gitu. Nah terkadang nih mohon maaf kalau kita di bidang IO komunikasi itu penting sekali. Karena kalau kita nggak baca Kak Ika, padahal ya kan seringkali itu cepet kan komunikasi itu cepet Kak Ika pasti sering banget ya masuk grup itu udah ratusan chatnya ya udah ratusan udah harus nge-scroll nah saya juga bilang kalau memang penting di tag orangnya kayaknya nggak responsif minta izin di Japri setelah itu juga kayak 5 menit karena ini penting telepon saya bilang
daripada masalah, tapi yang penting dikasih tahu. Last but not least, menjaga nama baik, kami punya SOP yang agak keras Kak Ika. Misalnya penggunaan ID card, pakai seragam, pakai sepatu dan lain-lain. Karena event-event kami itu yang terselenggara sering ada duta besar, ada menteri di sana. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan SOP yang sangat tinggi, itu bisa juga mencoreng nama baik dari perusahaan. Dan kalau itu mencoreng nama baik perusahaan kami saja masih oke kan, tapi kalau mencoreng nama baik yang nge-hire kami, nah itu dia yang udah repot. Karena kok dia pakai baju sepatunya kok pakai sendal jepit ada menteri gitu loh. Kak Ika, itu hal-hal yang mungkin kecil ya Kak Ika, tapi kalau tidak kita bangun dengan standar atau SOP yang baik, maka itu belum tentu terjadi. Gitu mungkin, mudah-mudahan sudah menjawab Ya, Teh Ica. terima kasih Bu. Ini menarik banget ya. Emang masalah orang komunikasi itu adalah biasanya komunikasi ya Bu. Ya, ya, Gak jauh-jauh betul. ya. Iya, betul. Betul sekali, Komunikasi. ya, betul. Bu, tadi menarik juga nih, karena ternyata sesimpel itu respon dengan emoticon gitu ya, dengan Hmm, jempol gitu ya, biar orang tidak merasa ignored gitu kan. betul. Tetapi itu penting ya. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya teman-teman ya. Di teman-teman Sudin kelurahan kecamatan yang grup WA-nya itu bisa beratus-ratus itu gitu. Misal belum selesai ini kegiatan udah ada muncul lagi grup baru gitu kan Bu biasanya tuh Bu. Betul, betul. Bu Sally Tapi nih. saya juga Hmm? mau tambahin sedikit aja, Yuk, yuk, Kak gimana? Ika. Saya juga punya SOP. Jadi Hmm. kalau event itu sudah selesai, kalau saya nggak salah seminggu atau berapa setelah penyelenggaraan selesai, saya minta ditutup. Jadi Oh saya iya. minta PM-nya, project manajernya itu minta izin sama klien untuk mereka leave. Supaya kalau nggak bisa ribuan Oh loh, iya, bisa yang ribuan. ini Jadi sering dilupakan kita oleh punya kami SOP nih Bu. juga, tidak hanya Betul. membangun grup. Gimana Kak? Ini yang sering dilupakan oleh kami juga nih Bu di pemerintahan. Jadi kami tuh punya grup mungkin ada 200-an ya, karena abis kegiatan satu tuh nggak dibubarin gitu. Nunggu kita live sendiri gitu. Ini harusnya ini jadi pembelajaran juga. Aduh, Iya, kita ada bener-bener. SOP untuk menyudahi Ya. WhatsApp group ya. Terus Thank you. ini ada beberapa pertanyaan lagi sedikit nih Bu. Ini Siap. bagus nih, Mbak Anissa. Kira-kira apa aja tantangan yang sering dihadapi saat menyiapkan event, Bu? Kalau dari tim Ibu, ini mungkin pertanyaannya bisa bareng dengan pertanyaan saya. Um, Ya. jika ada satu hal yang bisa diperbaiki dari pola penyelenggaraan event pemerintah saat ini, karena Ibu kan udah banyak bekerja ya. Kalau misalkan tidak dibantu oleh global events, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki oleh kami nih, Bu? Nah, ini menarik nih Kak Ika, Mbak Anissa, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tantangan secara umum mungkin beda dengan tantangan menyelenggarakan event dengan pemerintah. Kalau secara umum mungkin ya di zaman ini ya kita ngambil konteks 2025 adalah teknis. Itu kalau menurut saya. Yang paling tantangan paling besar adalah teknis. Jadi kerjasamalah dengan vendor ataupun organizer yang memang punya kemampuan teknis yang baik ya. Itu penting sekali. It's very key menurut saya. Misalnya videotronnya dan lain-lain. Selain komunikasi, tapi itu udah biasa kalau itu dari tahun 30 tahun yang lalu itu sudah menjadi tantangan. Tapi kalau kita ngambil konteks 2025 adalah masalah teknis. Kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Kak Ika, berkaitan dengan apa sih kalau yang bisa diperbaiki penyelenggaraan dengan pemerintah, Kak Ika saya mohon maaf sebelumnya, tetapi kecepatan pengambilan keputusan. Seperti kita ketahui ya Kak Ika, kan ada birokrasi di teman-teman pemerintah, sehingga terkadang mungkin Kak Ika menjadi PIC, tetapi Kak Ika belum tentu bisa mengambil keputusan secara keseluruhan. Sedangkan dalam pengambilan keputusan pembuatan event, kan kita juga harus produksi nih Kak Ika, ada deadline kan, misalnya kalau desainnya sudah approve maka kita bisa cetak atau kita bisa keluarin. Nah itu kadang-kadang kecepatan pengambilan keputusan yang terlalu birokratik, nah itu menjadi suatu kendala tersendiri. Jadi pastinya kalau event sih secara jujur ya Kak Ika, kita anak IO tuh kita ngerti nature dari event itu nggak ada 9 to 5, nggak ada Kak Ika. Jadi misalnya kita event besok, loadingnya aja subuh ya.
kita mungkin ada perubahan-perubahan the last minute. Itu sih kita paham. Tetapi kalau ditanya kendala dengan teman-teman pemerintah itu menurut saya adalah kecepatan pengambilan keputusan. Thank you. Itu mungkin menjadi kendala juga di kami ya Bu ya, karena kalau kami ada event tuh biasanya bukan cuma satu unit doang yang terlibat gitu ya. Jadi semuanya punya kepala unit gitu ya, yang harus di keputusannya harus di apa taken into consideration gitu kan. Ya betul, kalau misalkan memang belum tidak ketahuan siapa PIC sesungguhnya gitu ya, pengambilan keputusan yang paling top tier agak susah ya kalau kayak gitu ya untuk dipercepat ya. Gitulah Bu, tapi kegiatan-kegiatan tersebut kami selalu apa ada terus nih kalau di kami. Jadi kami memang harus banyak belajar gitu. Uh, Terutama untuk koordinasi ya kalau kalau kami pikir gitu. Plus mungkin harus um, kalau saya salah mungkin minta tolong di revisi ya teman-teman ya. Kadang-kadang ini, jadi kita merasa alat-alat yang kita punya itu sudah sangat mumpuni gitu ya, sudah sangat high tech gitu. Padahal untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang A gitu tidak tidak pas gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu tuh, Bu. Perencanaan kembali lagi ya, Bu ya. Mungkin kalau misalkan mau bikinnya yang benar-benar besar gitu, ada baiknya juga mungkin kita hire IO atau orang-orang yang profesional di bidangnya atau setidak-tidaknya sewa barangnya yang memang menutupi kebutuhan tersebut gitu ya, Bu ya. Gitu. Ini uh, Setuju, banyak setuju. belajar dari Bu Sally. BTW Bu Sally aku juga anak London School loh dulu S1-nya di LSPR aku tuh. Oh gitu. Ya, tapi ngambilnya Oh ngambil gitu. marketing communication. Betul, Bu. Saya batch agak jauh. Batch agak jauh. Masih masih single digit jangan-jangan. uh, yes, betul. Aku batch 5. Iya. Satu kan? Iya. Karena sekarang udah 30 sekian kan, Ya Mbak? Allah, ya berarti Iya. ya udah jauh banget berarti benar, Bu. Batchnya, iya. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih, Bu. Mungkin bisa minta tolong dijawab ya, Bu. Siap. Ini bagus nih pertanyaannya. Haula dari ini anak magang kami, Bu Haula ini. Jadi izin bertanya, Kak nih, Kak Bu. Jadi senang ya dipanggil Ya, Kakak. Seringkali panitia seneng. itu terjebak pada target teknis dan lupa pada pengalaman peserta. Ini benar-benar ini betul. Bagaimana menjaga agar fokus utama tetap pada kepuasan audiens di luar mungkin tujuan utama dari event itu terpenuhi ya Bu ya. Ini bagaimana fokus pada kepuasan audiens juga. Thank you pertanyaannya. Menurut saya ini kayaknya pertanyaannya adalah untuk online event ya, seperti webinar seperti ini. Betul, kita sering sekali fokus on the technical aspect, tapi lupa apakah substansinya itu mengena, apakah sasarannya itu sesuai, apakah yang hadir itu mendapatkan takeaway points yang useful dan berdampak untuk mereka. Pastinya yang pertama menurut saya adalah survei kepuasan. Itu udah paling bagus menurut saya, dan kita hampir semua online event kita itu kita pakai survei kepuasan. Nah, jujur aja nih, Kak, siapa namanya, Kak Haula ya, itu biasanya kita siasati Kak Haula. Contoh ya, kalau dia nggak ngisi survei kepuasan, kita belum bisa kasih certificate Sertifikat ini ya. elektrik. Nah, atau kalau dia nggak ada engagement, kita juga misalnya ada kita trigger, kita kasih hadiah gitu ya, penanya terbaik gitu dapat voucher ini ya, ide-ide saja ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, yang ada engagement yang bertanya itu kan bisa berikutnya dikontak untuk menanyakan pendapat mereka. Itu juga bisa, bukan bisa, itu juga kami lakukan dalam beberapa online event kami. Jadi kita tanyakan apa pendapat mereka, dan terutama sih kalau saya secara pribadi di global events, jujur aja, yang kita tuh senang banget Kak Ika melakukan yang namanya lessons learned. Kita senang belajar dari kegagalan kita. Kita selebrasi keberhasilan. Yes, tetapi bagaimana cara kita berkembang global events, kita punya ribuan virtual events, itu karena dari satu event ke event yang lain. Kita nggak bisa gitu-gitu aja, gitu. Harus ada yang berbeda. Apa sih yang kita bisa pelajari? Tadi disebutin, oh jangan-jangan kita pikir alat kita udah yang paling bagus ya. Nah,
Kuncinya di apa? Kuncinya adalah di pembelajaran. Jadi jangan tersinggung kalau saya ya, ada IO lain yang lebih baik, saya nggak tersinggung. Saya malah lihat, dia bisa begitu, gimana caranya? Dan saya selalu kasih tahu sama teman-teman project saya, misalnya mereka launching videonya begini. Kok begitu terus sih teman-teman? Emang nggak bisa dibuat yang lain? Apakah tidak ada inovasi? Jadi inovasi perubahan adalah DNA kita, Kak Haula. Jadi mengenai pengalaman peserta, kalau menurut saya pastinya kita bisa siasati respon langsung dari mereka. Yang kedua, kita bisa melakukan FGD singkat saja ya. Kita tanyakan apa pengalaman mereka, substansi dan lain-lain. Thank you. Ini berarti harus ada evaluasinya nih Mbak Muti, belum disiapin deh pasti deh. Oke, ini lesson learn kita ya Bu ya untuk hari ini. Berarti besok-besok JP-nya harus ada evaluasinya gitu. Evaluasi, betul. Evaluasi dari luar Kan gitu ya. Kalau evaluasi dari dalam kan kita pasti evaluasi sendiri gitu ya. Tapi kalau dari luar kan biasanya mereka akan lebih objektif gitu ya untuk kasih betul. masukan ke kita. Kak Ika, sekarang Hmm. tuh kan udah banyak ya aplikasi ya. Yes, Kok saya betul. jadi lupa ya namanya tuh. Jadi simple aja, nggak usah pertanyaan yang susah-susah. Hmm. 1 sampai 5, seberapa seneng, apa sih nama aplikasinya tuh yang bisa tinggal di share-share itu ya. Kok aku lupa. Kita punya eh, jadi kan pooling ya, kayak pooling. Sorry, sorry, sorry. Kayak pooling yang simple-simple aja. Oke, ini Kak real Ika. time Mbak Muti lagi membuat sepertinya itu Bu. Nah, Kita iya. coba ya hari ini ya. Jadi at least kita bisa bisa lihat. Nah, tapi saran saya Kak Ika satu, jangan jangan evaluasi itu setelah didapatkan baru dievaluasi. Enggak. Yang harus dilakukan dari evaluasi yang baik adalah kita harus punya target di awal. Jadi contoh, kalau dari 5 pertanyaan, dari 10 pertanyaan, satu paling tidak bagus, 5 bagus. Nah, berapa target dari Kak Ika dan teman-teman? Dari 10 pertanyaan yang misalnya rata-rata harus 4. Jadi kalau dia di atas 4 bagus, di bawah 4 jelek. Jangan dibalik. Begitu hasilnya 3, baru ini di rata-rata. Oh, yang penting di Oh atas iya 2 iya, deh, iya. nggak bisa. Jadi kita dari awal sudah tahu benchmark kita, Hmm. baru kita melakukan evaluasi, Hmm. melakukan tesnya, ceknya, baru kita evaluasi Oke. berdasarkan tolok ukur yang sudah kita bangun sebelumnya. Berarti Itu nggak bisa saran kali ini saya. Mut. Besok ya Mut Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa, dibuat aja, karena kita bisa bisa belajar nanti buat Oke, yang berikutnya. sip. Mm-mm. Ini ada terakhir nih mungkin nih, Mas Nahel. Mas Nahel, izin bertanya Bu, kalau saat event berlangsung, terutama saat dihadiri pejabat, kemudian ada orang tidak dikenal berhasil masuk dan membuat provokasi, mungkin seperti kemarin kejadian di ASF Raja Ampat ya, IO itu harus bertindak seperti apa gitu. Thank you, thank you. Untuk event-event yang besar, protokolernya itu biasanya sih sudah ada, sesungguhnya. Akan tetapi, kalau event-event kita yang biasanya ada VVIP selevel eselon 1, itu biasanya registered event. Kecuali dia memang untuk publik terbuka. Tapi kalau yang registered event, kita makanya tadi yang saya ambil contoh adalah registrasi. Registrasi adalah sesuatu yang kunci. Apalagi kayak seperti media ya. Tadi saya sebutin, mungkin teman-teman di sini pernah dengar ya media bodrex gitu ya, media-media yang nggak jelas. Nah itu ngeri loh. Kalau kita kasih mereka akses ke menteri dan nanyanya, itu bisa nggak karu-karuan gitu. Um, Kemudian kalau dia acaranya sangat besar, Kak Ika, kita juga bisa pakai jasa crowd control ya. Sehingga kita punya orang-orang yang menjaga secara langsung. Kalau dia acaranya di atas 500 seperti kita pernah event yang SPM Awards itu orangnya banyak sekali, hampir 1.000. Untuk penyelenggaraan event, Festival Iklim juga bisa sampai 1.000 lebih, itu dari daerah-daerah. Kita itu memang orangnya itu harus banyak, dan yang kita lakukan adalah kita ada orang keamanannya juga. Nah, jadi memang harus cepet. Kenapa kita harus punya di beberapa titik? Jadi kita punya kalau di global events, KIK, satu untuk registrasi, kita itu punya apa ya namanya, punya formula.
misalnya 1 banding berapa, tergantung tipikal eventnya. Sehingga registrasinya itu kita udah tahu kalau orangnya segini harus disediakan sekian orang untuk registrasi dan sekian banyak titik untuk registrasi. Kemudian kita juga melihat kalau Kak Ika tahu mungkin Bidakara ya. Bidakara tuh agak repot. Dia entrance point-nya itu agak banyak. Sehingga di setiap entrance point itu harus kita tutup, memastikan tidak ada yang tidak terregistrasi atau tidak terkendali. Kemudian yang berikutnya yang juga kami lakukan, ini biasanya untuk yang benar-benar di atas 500-an ya, kita itu ada orang-orang yang sebenarnya kayak intel gitu, yang kerjanya itu memantau. Karena sebenarnya orang-orang yang seperti itu, yang tadi dia bukan seharusnya berada di situ dan memang intensinya untuk provokasi, sebenarnya itu bisa bisa kelihatan dia out of apa namanya out of place kalau bahasa Inggrisnya. Benar Mm, kelihatan lah ya. Mungkin pakaian udah yang berbeda, mungkin apa tidak bermaksud untuk mengucilkan mungkin ya, tapi pasti dia ya kelihatan ya Bu ya. exactly Hmm. out of place. Nah, jadi untuk Hmm. acara-acara yang seperti itu terutama ya ada kehadiran menteri, menteri yang sedang sensitif, kan nggak semua menteri sensitif, tapi ada beberapa menteri atau beberapa gubernur itu sensitif. Dan mungkin kayak gubernur kita, Pak Pramono ya, itu belum tidak selalu sensitif. Tetapi kalau beliau sedang tersorot, nah berarti kan protokolernya harus kita perketat. Nah harus ada tuh yang menanyakan, misalnya ada orang yang agak aneh, kita bisa approach dan tanya, mohon izin Pak, dari mana Pak, gimana kabarnya hari ini, dari mana Pak, kan bisa gitu. Nah kalau yang udah aneh-aneh begitu, biasanya kita bisa approach Kak. Ini berarti kita menyoroti pentingnya tim keamanan juga ya Bu ya, dan mungkin harus disesuaikan dengan tema dan kondisi acaranya gitu ya. Kalau misalkan dia acara yang high profile gitu, mungkin akan lebih baik ada beberapa petugas keamanan sendiri gitu ya. Bu, ini terakhir mungkin pertanyaan dari aku. Dia tadi agak Ya. tergelitik untuk menanya ini ya. Mekanisme volunteer Bu. Kalau misalkan Ibu bisa menjawabnya, volunteer. Eh, ini sih apa agak sangat-sangat curious gitu ya. Si volunteer ini, kalau misalkan ada satu event besar, dia pakai volunteer, itu apakah biasanya mereka berbayar gitu, Bu? Atau berbayar atau tidak? Terus kalau misalkan dia tidak berbayar, mereka dapat apa gitu? Seperti itu, Bu. Karena penasaran banget gitu. Karena banyak, dan ini sebenarnya bagus ya, volunteer itu kan karena biasanya dari anak-anak mahasiswa atau siswa-siswa yang mungkin lagi waktunya lowong gitu ya untuk mendapat pengalaman gitu. Tapi biasanya mekanisme kalau kita mau rekrut volunteer itu seperti apa ya Bu ya? Biar tidak apa ini ada HAM yang ada hak asasi manusia yang terlanggar gitu. Gitu Bu Iya, pastinya. that's a very good question, Kak Ika. Unfortunately, kita nggak punya pengalaman karena kita tidak pernah memakai volunteer. Akan tetapi kita pernah kerja sama event yang pakai volunteer. Itu dari tahun ke tahun. Ini mungkin udah tahun ketiga atau tahun keempat. Namanya FPCI, ya. Ini oleh Duta Besar His Excellency Dino Patijalal. Beliau itu punya satu organisasi untuk hubungan internasional. Jadi setiap tahun menyelenggarakan acara tahunan itu biasanya pakai bahasa global untuk penyelenggaraan bahasanya. Nah, kita kerjasama dengan mereka dan kita tahu bahwa itu menggunakan volunteer. Setahu saya, again ini disclaimer ya, ini bukan pengalaman secara langsung, tapi setahu saya satu, mereka itu memang sudah menjadi bagian dari komunitas. Karena FPCI adalah suatu komunitas ya. Jadi mereka sudah menjadi bagian dari komunitas. Kemudian yang kedua, mereka biasanya entah dapat seragam, dapat tote bag gitu ya. Jadi ada dapat kenang-kenangan. Yang ketiga, karena memang mereka nature-nya adalah biasanya adalah mahasiswa yang memiliki kepentingan dan juga minat di bidang itu, maka imbal baliknya adalah pembelajaran. Sisi pembelajaran di mana mereka terekspos dengan annual event tersebut. Tentu saja waktu kalau seperti FPCI ya, kita dari tahun ke tahun support mereka, itu memang kalau mereka adalah mahasiswa hubungan internasional, it's a very good place untuk ketemu orang-orang yang relevan, belajar dari tema-tema yang relevan di saat seminar-seminarnya, dan juga mereka terekspos dengan mahasiswa hubungan internasional dari berbagai universitas yang lain, jadi mereka berjejaring. Jadi sepemahaman saya, again ini adalah pengalaman tidak langsung, itu yang ditawarkan dan menurut saya kalau kita melihat dari hak dan kewajiban, selama itu sudah teridentifikasi di awal, Kak Ika,
maka tidak ada pelanggaran di sana. Sama seperti ini ya Kak Ika. Saya dari awal udah tahu hak saya apa, kewajiban saya apa. Selama memang saya sudah setuju dengan hal tersebut, kalau mereka sudah tahu nih, oh kamu datang di acara ini 8 jam, nanti kamu dapatnya makan siang dengan kaos misalnya begitu ya, dan minum tentunya, tetapi tidak ada remunerasi secara rupiah. Kalau mereka dari awal sudah terinformasi dan mereka sepakat, maka tidak ada hak yang terzolimi lah istilahnya gitu. Demikian, Kak Ika, Terima kasih makasih. banyak Bu. Berarti memang pembelajaran dan timbal baliknya adalah pembelajaran dan ilmu ya, dengan dan jejaring itu yang paling mahal sebenarnya, jejaring itu ya. Oke, udah nggak penasaran lagi, Betul, udah nggak penasaran lagi. Karena biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan besar itu sangat-sangat ini intrik gitu ya. Kayak misalkan event lari itu kan banyak sekali dia pakai betul. volunteer ya Bu ya. Mm-mm. Kemudian di kami ini dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10 besok sedang ada acara Popnas Bu. Popnas itu adalah Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Dan Oh wow, ini ya betul, ini dari seluruh Indonesia. Venue-nya tersebar di 5 kota di Jakarta. Kalau Jakarta Pusat ada beberapa, termasuk di Gor Senen dan Gor Cempaka Putih, itu adalah cabur silat dan cabur sepak takraw. Tenisnya ada di Hotel Borobudur. Gitu. Kalau misalkan Ibu mau lihat ke situ. Nah, mereka juga kemarin tuh siap. buka lowongan untuk volunteer gitu, untuk mungkin menjadi LO-nya, menjadi tim teknis ya di lapangan, karena banyak sekali venue yang dipakai oleh kami. Dan ASN Hmm. kami kan nggak begitu banyak gitu ya, jadi menggunakan Iya, teman LO itu. Bu Sally, ini terima kasih banyak untuk sharing sessionnya. Mungkin untuk yang terakhir siap. nih Bu, pertanyaan terakhir dan mungkin untuk menutup ya. Ini mungkin bukan bukan merekap, tapi ini adalah pertanyaan gong kayaknya. Yang tadi pertanyaan tadi udah dijawab sebenarnya, tapi saya mau nanya lagi. Jadi Kalau deg-degan loh ya, ini kalau aku. ada yang perlu dibenahi dari kami itu Bu, apa ya Bu ya poinnya? Satu aja mungkin. Kalau ada yang perlu dibenahi Jawaban Ibu dari Selip pemerintah tadi ini, itu adalah ini apa kecepatan. kecepatan Ya. birokrasi yang panjang gitu ya. Selain itu apa tuh Bu? Menurut saya, selain daripada itu adalah kemampuan untuk memilih tema yang sangat relevan. Hmm. Jadi relevansi adalah kunci. Jangan ikut-ikutan dengan wilayah sebelah. Saya yakin setiap lokal itu punya kearifannya lokal setempat. Contoh sebagai saya orang Jakarta Pusat, saya lahir dan besar di Jakarta Pusat. Saya tahu betul yang tadi Kak Ika sebutin MCK tadi. Masih ada, ini lucu ya, Jakarta Pusat loh gitu ya, masih ada orang yang tidak memiliki cuci Mandi cuci cuci kakus. kakus ya, betul, mandi cuci kakus di Rumahnya. tempatnya, Ya, di rumahnya di maksudnya. rumahnya ya. Jadi itu relevan nggak? Relevan, tetapi nggak akan relevan kalau mungkin dia di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng gitu misalnya ya. Tetapi kita ngambil relevansi tergantung Kak Ika. Kalau Kak Ika seperti ini menurut saya relevansinya sangat tinggi, sangat bagus, sangat tinggi. Em, Kemudian kadang-kadang kan orang suka ikut-ikutannya, oh lingkungan, oke kita daur ulang. Padahal di situ tidak ada kebutuhannya gitu. Sehingga kalau dia tidak menyasar sesuai dengan masyarakatnya, disitulah jadi loss Kak. Gitu. Jadi kalau boleh satu mungkin yang saya sarankan adalah tadi Kak Ika dari awal sudah bilang pemilihan tema. Nah, tapi jangan lupa temanya itu harus highly relevant, not just relevant, tetapi highly relevant sehingga event-event tersebut pasti akan ada kolaborasi dengan lingkungan setempat, dengan pemangku kepentingan setempat atau lokal dan pasti berdampak. Demikian, Kak. Oke. Terima kasih Bu Sherly, terima kasih Global Events, terima kasih juga teman-teman yang masih setia, masih ada di dalam Zoom ini. Tadi terakhir tuh 95, sekarang 92, berarti berkurang tiga doang Bu. Ini kayak berhasil berarti. Gimana berarti berhasil? Yeay. Terima kasih sekali lagi Bu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, teman-teman ya. Bisa menjadi insight ke depannya seperti apa mungkin yang harus diperbaiki kalau kita bikin kegiatan-kegiatan di unit kita sendiri di kelurahan, di kecamatan, di sudin-sudin. Tentu saja yang perlu di-highlight adalah kalau di kami event itu tidak bisa berlangsung tanpa kolaborasi Bu. Jadi memang
kolaborasi itu di unit-unit di Pemprov DKI Jakarta, khususnya mungkin di Jakarta Pusat itu sangat penting dan memang itulah yang harus dilakukan oleh semuanya dari kita untuk menciptakan suatu event yang berhasil gitu. Bu Sherly, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan uh, bisa kedepannya kita bisa menjadi kolaborator ya Bu ya untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan oleh teman-teman ke Bu Seli mungkin bisa DM ya Bu ya ke IG-nya Global Events kalau nggak salah ada. Nanti kita akan infokan juga ke teman-teman. Tapi sekali lagi terima kasih untuk ilmunya Bu. Mudah-mudahan berkah ya ilmunya ya Bu ya. Dan sukses selalu Amin. untuk Global Events. Saya izin menutup. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Klik JP. Kita akan ketemu lagi di webinar Klik JP selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sherly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Semuanya. Kak Ika, ini kita nggak ada foto bersama Oh kah? iya, foto bersama betul. Lupa kan jadi foto bersama kita udah Iya. lapar ya Bu ya. Oke, Mbak Muti tolong ya. Teman-teman Izinkan start saya dulu. Kak Ika dan Hmm, juga gimana Bu? saya cuma mau berterima kasih secara singkat Kak Ika dan juga teman-teman dari Sudin Diskominfotik ya. Diskominfotik Jakarta Pusat. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan buat kami dari Global Events dan juga Bahasa Global. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan pasti tidak disengaja. Kami menunggu kolaborasi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Kita mulai foto Mbak Muti bisa dipandu ya. Oke, Dibuka dulu boleh kameranya semua. kameranya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide terakhir, satu, dua, tiga. Oke, sudah izin Ibu, Ya. Bapak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak, makasih Bu. Izin live. Jadi